Hidup Anjani selama 5 tahun terakhir berpusat pada satu orang, Raka, suaminya. Nama lengkapnya Anjani, tapi dia sudah lupa kapan terakhir kali seseorang memanggilnya begitu. Bagi Raka, dia adalah Ani. Bagi ibu mertuanya, dia adalah dia. Mereka bertemu saat Raka masih menjadi staf magang di sebuah perusahaan kecil, dan Anjani bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi. Anjani adalah seorang yatim piatu. Setidaknya itu yang dia katakan kepada Raka. Dia datang ke Jakarta dari sebuah desa kecil, mencari peruntungan. Raka adalah pria ambisius pertama yang memperhatikannya. Cinta mereka sederhana. Mereka menikah di KUA dengan mas kawin cincin perak tipis. 5 tahun berlalu. Raka, dengan dukungan penuh Anjani, meniti karir. Anjani berhenti bekerja setelah menikah, sesuai permintaan Raka. Fokus saja di rumah, kata Raka saat itu. Dukung aku dari belakang. Doakan aku sukses. Kalau aku sukses, kamu juga akan senang. Anjani menuruti. Dia menghemat setiap rupiah. Dia rela memakai daster yang sama selama 3 hari agar uangnya bisa digunakan Raka untuk membeli kemeja baru yang pantas. Dia belajar memasak masakan rumit dari internet agar suaminya tidak perlu makan di luar. Dia menelan semua hinaan dari ibu mertuanya, Ibu Winda, yang menganggapnya menantu tidak berguna karena tidak bekerja dan tidak kunjung memberinya cucu. Dia memijat kaki Raka setiap malam, mendengarkan keluh kesahnya tentang politik kantor di Lestari Group, perusahaan konglomerat tempat Raka sekarang bekerja. Kondisi mereka saat ini tinggal di sebuah apartemen 2 kamar yang disewa tahunan. Sederhana, tapi rapi. Anjani yang membuatnya demikian. Malam ini, Anjani memasak istimewa. Aroma rendang, makanan favorit Raka, memenuhi ruangan sempit itu. Hari ini adalah pengumuman promosi jabatan di kantor Raka. Raka sudah mengincarnya selama setahun. Anjani ikut berpuasa Senin Kamis selama 3 bulan terakhir, mendoakan promosi itu. Anjani memandang meja makan. Sudah tertata rapi. Hanya ada 2 piring. Dia tersenyum kecil. Dia membayangkan Raka pulang, memeluknya, dan berkata, "Aku berhasil, Ani. Kita akan pindah dari apartemen ini." Pukul 7 malam, suara kunci diputar di pintu depan. "Mas, kamu pulang?" sapa Anjani, bergegas dari dapur, masih mengenakan daster batik kesayangannya yang warnanya sudah sedikit pudar. Raka masuk. Dia tidak terlihat seperti Raka yang berangkat tadi pagi. Pria yang berdiri di depannya mengenakan setelan jas baru berwarna biru dongker yang terlihat sangat mahal. Sepatunya mengilap. Rambutnya dipotong rapi di salon mahal, bukan di tukang cukur langganan mereka. Raka tidak mencium kening Anjani seperti biasa. Dia hanya mengangguk singkat. Matanya memandang Anjani dari atas ke bawah. Di dalam benak Raka, dia membandingkan wanita di depannya dengan Salsabila, rekan kerjanya. Salsabila hari ini memakai gaun span merah, wangi parfum mahal, dan memberinya ucapan selamat dengan ciuman singkat di ruang rapat yang kosong. Sementara Anjani, istrinya, masih memakai daster pudar dan berbau tumisan bawang. Raka merasa muak. Dia merasa telah membuat keputusan yang tepat. "Duduk, Ani," kata Raka. Suaranya dingin. Jantung Anjani berdebar. Dia mengikuti Raka ke meja makan. Aroma rendang yang tadi begitu harum, tiba-tiba terasa menyesakkan. Raka tidak duduk. Dia berdiri, membuka tas kerjanya yang juga baru. Dia mengeluarkan 2 amplop coklat berlogo Lestari Group. Dia melemparkannya ke atas meja. Plak. Suaranya keras di keheningan apartemen. "Apa ini, Mas?" tanya Anjani pelan. "Yang pertama," kata Raka, menunjuk amplop di sebelah kiri dengan dagunya. "Surat promosi. Aku resmi diangkat jadi manajer senior." Anjani tersenyum lega. "Syukurlah, Mas. Selamat." "Ya, aku tahu kamu pasti bisa. Ayo kita makan. Aku sudah masak." "Aku belum selesai," potong Raka. Senyum Anjani membeku. Raka menunjuk amplop kedua. "Dan yang itu, surat gugatan cerai." Dunia Anjani berhenti. Dia menatap amplop itu.
Lalu dia menatap Raka. Dia mencari tanda-tanda lelucon di wajah suaminya. Tidak ada. Yang ada hanya wajah datar, dingin, dan tatapan yang meremehkan. Apa maksudmu, Mas? Suara Anjani bergetar. Tepat seperti yang kamu dengar. Kata Raka tidak sabar. Dia akhirnya duduk. Tapi duduk di kursi terjauh dari Anjani. Dia menyandarkan tubuhnya dengan angkuh. Aku menceraikanmu, Anjani. Dia menggunakan nama Anjani, bukan Ani. Itu adalah pertanda pertama. Anjani merasakan telinganya berdenging. Dia memegang pinggiran meja. Tapi, kenapa? Aku salah apa? Raka tertawa kecil. Tawa yang menghina. Salahmu? Salahmu adalah kamu tidak bisa mengimbangiku lagi. Ani, lihat aku. Aku manajer senior di Lestari Group. Gajiku 3 digit. Aku akan dapat mobil dinas, apartemen dinas yang lebih mewah. Aku akan bertemu dengan klien-klien besar. Dia menunjuk Anjani dengan jarinya. Dan lihat kamu. Kamu masih sama seperti 5 tahun lalu. Kamu cuma ibu rumah tangga berbau dapur. Kamu tidak bisa diajak bicara soal bisnis. Kamu tidak punya kelas. Aku butuh istri yang bisa mendampingiku, yang selevel denganku. Pikiran Raka melayang ke Salsabila. Dia baru selevel. Cantik, pintar, posisinya manajer junior. Dia mengerti duniaku. Anjani menatap nanar piring-piring yang tertata. Rendang yang dimasaknya berjam-jam. Air matanya mulai menggenang. 5 tahun, Mas. Aku menemanimu dari nol. Saat kamu di PHK, aku yang... Jangan mulai mengungkit-ungkit, bentak Raka. Itu sudah kewajibanmu sebagai istri. Apa kamu pikir aku tidak berkorban? Aku harus menahan malu punya istri sepertimu. Setiap kata Raka adalah tamparan. Anjani ingat saat dia menjual satu-satunya kalung warisan ibunya untuk membayar uang muka motor Raka agar dia bisa bekerja. Anjani ingat malam-malam dia begadang menyetrika kemeja Raka sementara Raka tidur nyenyak. Anjani ingat dia menahan lapar agar Raka bisa makan kenyang. Aku tahu ini berat, kata Raka lagi. Nadanya sedikit melunak, tapi lebih seperti orang dewasa yang membujuk anak kecil. Tapi ini yang terbaik. Aku tidak akan menelantarkanmu begitu saja. Dia mengeluarkan buku cek dari saku jasnya. Dia menulis sesuatu, merobeknya, dan mendorong cek itu ke arah Anjani. 100 juta, katanya. Itu pesangon untukmu. Cukup untuk kamu pulang kampung dan buka warung kecil. Anggap saja itu gajimu selama 5 tahun ini. Pikiran Raka sangat jernih. 100 juta itu kecil. Gajiku sebulan sekarang lebih dari itu. Tapi untuk wanita desa sepertinya, itu uang besar. Dia pasti akan langsung mengambilnya. Anjani menatap cek itu. 100 juta. Harga 5 tahun pengabdiannya. Harga janji sucinya. Harga tubuhnya. Harga cintanya. Rasa sakit di dadanya begitu hebat. Dia hampir tidak bisa bernapas. Tapi di balik rasa sakit itu, sesuatu yang lain mulai muncul. Sesuatu yang dingin. Kamu pikir, desis Anjani. Suaranya nyaris tak terdengar. Hidupku, pernikahanku, seharga 100 juta. Raka mendecakkan lidahnya. Sudahlah, Ani. Jangan melodramatis. Ini realitas. Aku sudah naik level. Kamu tertinggal. Terima saja. Tanda tangani suratnya. Besok pagi aku mau kamu sudah berkemas. Aku mau memulai hidup baru. Hidup baru dengan siapa? Tanya Anjani. Matanya yang tadi berkaca-kaca kini kering. Raka terdiam sejenak. Dia tidak perlu tahu soal Salsabila. Belum. Bukan urusanmu. Urusan kita selesai. Raka berdiri. Dia mencium aroma rendang itu lagi dan perutnya bergejolak. Menjijikan. Aku mau mandi. Aku ada janji makan malam di luar. Katanya. Ini adalah kebohongan terakhirnya di rumah itu. Dia sebenarnya sudah berjanji pada Salsabila untuk merayakan promosi mereka di sebuah hotel bintang 5. Raka berjalan ke kamar mandi,
meninggalkan Anjani yang duduk membeku di meja makan. Anjani menatap dua amplop itu. Surat promosi di Lestari Group dan surat cerai. Dia tidak menangis. Rasa sakitnya sudah terlalu dalam untuk bisa ditangisi. Yang dia rasakan sekarang adalah penghinaan. Dia merasa seperti ditarik dari dasar, diterbangkan tinggi-tinggi oleh harapan, lalu dibanting ke tanah sekeras-kerasnya oleh pria yang paling dia percayai. Dia menatap rendang di atas meja. Makanan kesukaan Raka. Dia mengambil piring itu, berjalan ke tempat sampah, dan menumpahkan semuanya. Suara pancuran air dari kamar mandi terdengar jelas. Raka sedang bersenandung. Dia menyenandungkan lagu jazz yang baru-baru ini sering didengarnya bersama Salsabila. Dia merasa ringan. Beban 5 tahun telah terangkat dari pundaknya. Di benaknya, Raka sedang menghitung keuntungannya. Promosi sudah di tangan. Apartemen mewah dari kantor sudah menanti. Salsabila, kekasih gelapnya, sudah siap menjadi pendamping barunya. Dan Anjani? Dia akan hilang dengan 100 juta. Mudah sekali, pikir Raka. Seharusnya aku melakukannya dari dulu. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Dia merasa berhak atas kebahagiaan ini. Dia merasa telah bekerja keras untuk itu. Anjani masih duduk di meja makan. Dia menatap nanar tumpahan rendang di tempat sampah. Makanan yang dia masak dengan cinta, kini menjadi sampah. Sama seperti dirinya. Tiba-tiba, di atas meja, ponsel Raka bergetar dan berdering. Layarnya menyala. Nama, Ibu Indah, tertera di sana. Jantung Anjani berdesir. Ibu mertuanya. Wanita yang tidak pernah menyukainya. Wanita yang selalu menyindirnya mandul, tidak berpendidikan, dan tidak sepadan untuk putra kesayangannya. Biasanya, Anjani tidak akan pernah berani menyentuh ponsel Raka. Itu adalah wilayah pribadi suaminya. Tapi malam ini, semua aturan telah dilanggar. Sesuatu dalam diri Anjani telah patah dan mati. Dia menggeser jarinya di atas layar, menekan tombol hijau. Dia tidak berbicara. Dia hanya menempelkan ponsel itu ke telinganya. Raka, anakku. Suara nyaring Ibu Indah langsung terdengar, penuh kemenangan. Bagaimana? Berhasil. Apa dia sudah kamu usir? Apa dia sudah tanda tangan? Anjani menahan napas. Seluruh tubuhnya mendingin. Ibu Indah mengira keheningan di seberang adalah persetujuan, melanjutkan ocehannya yang penuh racun. Akhirnya, nak, akhirnya kamu sadar juga. Ibu sudah bilang dari awal, buang saja sampah itu. Wanita kampung tidak berguna. Mandul pula. Sampah. Kata itu lagi. 5 tahun. Raka, 5 tahun ibu menahan malu punya menantu seperti dia. Tidak bisa bergaul, tidak bisa dandan, tidak bisa kasih ibu cucu. Sekarang kamu sudah jadi manajer senior. Kamu pantas dapat yang jauh lebih baik. Di dalam kamar mandi, Raka masih bersenandung, tidak menyadari konspirasi yang sedang terbongkar di luar. Untung ada Salsabila, ya, lanjut Ibu Indah. Suaranya kini terdengar licik dan puas. Ibu suka sekali sama dia. Cantik, sopan, kaya, manajer juga. Dia bilang sama ibu, dia yang bantu kamu dapat promosi itu. Dia juga yang kasih ide soal pesangon 100 juta itu. Katanya, biar si Anjani diam dan cepat pergi. Pintar sekali dia. Dia baru menantu yang sepadan untuk ibu. Jadi, ini bukan hanya rencana Raka. Ini adalah konspirasi. Suaminya, ibu mertuanya, dan wanita bernama Salsabila itu. Mereka semua bersekongkol untuk menyingkirkannya. Mereka telah merencanakan ini di belakangnya. Rasa sakit di hati Anjani yang tadi mulai mati rasa, kini lenyap seluruhnya. Dia tidak merasakan sakit lagi. Yang dia rasakan adalah amarah. Amarah yang murni, dingin, dan menusuk. Amarah yang memberinya kejernihan luar biasa. Ibu sudah tidak sabar pindah ke apartemen barumu. Nak, oceh Ibu Indah lagi. Apartemen lama ini pengap. Salsabila janji mau belikan ibu perhiasan baru kalau kalian sudah menikah. Ah, ibu senang sekali.
Raka, akhirnya penderitaan ibu punya menantu Udik selesai juga. Penderitaan? Pikir Anjani. Dia yang menderita? Anjani teringat saat Ibu Indah sakit tifus 3 tahun lalu. Raka sedang sibuk di kantor. Anjani yang merawatnya selama 2 minggu penuh. Membersihkan kotorannya, menyuapinya bubur, mengelap tubuhnya. Dan sekarang, dia menyebut Anjani, sampah. Ya sudah, kata Ibu Indah, akhirnya menyadari keheningan itu. Kamu pasti terlalu senang, ya? Bagus. Jangan kasih dia apa-apa lagi selain 100 juta itu. Kalau dia melawan, bilang sama ibu, biar ibu yang maki-maki dia. Sudah, ya. Selamat, anakku. Klik. Panggilan terputus. Anjani menurunkan ponsel itu dari telinganya. Tangannya tidak gemetar lagi. Matanya kering dan tajam. Dia meletakkan ponsel Raka kembali ke meja, persis di posisi semula. Beberapa detik kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Raka keluar, hanya mengenakan handuk di pinggangnya. Rambutnya basah. Dia tampak puas dan segar. Kenapa kamu masih di situ? Tanyanya, sedikit jengkel. Aku kira kamu sudah mulai berkemas. Atau pingsan. Dia melihat ke tempat sampah dan menyadari rendang itu sudah dibuang. Oh, bagus. Kamu buang makanan. Boros seperti biasa. Boros? Pikir Anjani. Dia menyebutku boros? Anjani berdiri. Dia menatap Raka. Benar-benar menatapnya. Bukan sebagai istri yang mencintai, tapi sebagai orang asing yang menganalisis musuhnya. Dia melihat pria lemah yang bersembunyi di balik jas mahal. Pria arogan yang dikendalikan oleh ibunya dan kekasih gelapnya. Pria bodoh yang baru saja menghina satu-satunya orang yang tulus padanya. Ada apa? Raka mulai merasa tidak nyaman dengan tatapan Anjani. Tatapan itu bukan tatapan sedih. Itu tatapan kosong. Dingin. Aku akan tanda tangan, kata Anjani. Suaranya datar, tanpa emosi. Raka mengangkat alis. Lebih mudah dari yang kukira. Pikirannya dipenuhi kelegaan. Wanita ini memang bodoh. 100 juta sudah cukup membuatnya buta. Bagus, kata Raka. Itu keputusan pintar. Besok pagi kita. Tidak, potong Anjani. Aku tidak akan menggunakan pengacaramu. Aku akan menggunakan pengacaraku sendiri. Raka tertawa. Pengacara? Kamu punya uang untuk bayar pengacara? Dari mana? Bukan urusanmu. Jawab Anjani. Terserah, kata Raka, mengangkat bahu. Asal kamu cepat tanda tangan dan pergi dari sini. Aku akan pergi, kata Anjani. Malam ini. Lebih baik, seringai Raka. Dan soal pesangon. Ambil kembali cekmu, kata Anjani, mendorong cek 100 juta itu kembali ke arah Raka. Aku tidak butuh uangmu. Aku tidak mau sepeser pun darimu. Raka terkejut. Dia menolak 100 juta? Pikirnya bingung. Apa dia gila? Atau dia punya rencana lain? Ah, tidak mungkin. Wanita bodoh ini tidak mungkin punya rencana. Dia mungkin terlalu gengsi. Baguslah. Aku hemat 100 juta. Baik, kata Raka. Kalau itu maumu. Jangan menyesal nanti. Jangan datang mengemis padaku kalau kamu kelaparan. Tidak akan, kata Anjani. Dia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur mereka. Kamar yang telah dia bersihkan setiap hari selama 5 tahun. Jangan bawa apa-apa kecuali pakaianmu, teriak Raka dari belakang. Semua barang di rumah ini aku yang beli. Anjani tidak menjawab. Dia masuk ke kamar, mengunci pintu. Raka di luar, menyeringai. Dia mengambil ponselnya. Dia melihat panggilan terakhir dari ibunya. Dia tersenyum. Lalu dia menelepon Salsabila. Halo, sayang. Semua beres. Dia akan pergi malam ini. Ya. Dia menandatanganinya. Tanpa masalah. Aku akan ke tempatmu sekarang. Aku cinta kamu. Di dalam kamar, Anjani tidak menangis. Dia membuka lemari.
Dia melihat deretan kemeja Raka yang disetrikanya dengan rapi. Dia melihat gaun-gaun mahalnya yang tidak pernah dipakai. Dia berlutut, meraih koper kecil dari bawah tempat tidur. Koper yang dia bawa dari desa 5 tahun lalu. Dia memasukkan beberapa helai daster pudarnya, pakaian dalam, dan sikat gigi. Dia tidak menyentuh barang lain. Setelah selesai, dia duduk di tepi tempat tidur. Kegelapan di kamar itu terasa menenangkan. Dia meraih tas selempang buluknya. Dari dalam tas, dia mengeluarkan sebuah ponsel lain. Ponsel tua, model lama, yang layarnya masih monokrom. Ponsel yang tidak pernah diketahui Raka. Dia menyalakan ponsel itu. Hanya ada satu nomor yang tersimpan di dalamnya, dengan nama Damar. Jari-jari Anjani mengetik pesan dengan mantap. Tidak ada keraguan. Damar. Ini Anjani. Aktifkan rencana. Dia menekan tombol, kirim. Ada jeda singkat, lalu pesan terkirim. Anjani mematikan ponsel itu, melepas baterainya, dan melemparkannya kembali ke dalam tas. Lestari Group, pikir Anjani. Dia bangga sekali dengan promosi di Lestari Group. Ironi ini begitu pahit. Raka, suaminya, tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Anjani, si yatim piatu dari desa, adalah bohong. Nama lengkapnya adalah Anjani Lestari. Cucu tunggal dan pewaris utama Raditya Lestari. Pemilik sah dari Lestari Group. Dia telah hidup sederhana selama 5 tahun, menyembunyikan identitasnya, karena dia ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartanya. Kakeknya, Pak Raditya, telah menentang pernikahan ini, menyebut Raka oportunis. Tapi Anjani bersikeras. Dia cinta. Baik, kata kakeknya saat itu. Tapi kita buat polis asuransi. Damar adalah pengacara kepercayaan kakeknya. Dan rencana adalah protokol darurat jika Raka terbukti adalah pria yang dikhawatirkan kakeknya. Anjani berdiri. Dia menarik napas dalam-dalam. Anjani istri Raka sudah mati malam ini. Dibunuh oleh surat cerai dan telepon dari ibu mertuanya. Yang bangkit adalah Anjani Lestari. Sang pewaris. Dia membuka kunci pintu. Di luar, Raka sudah rapi dengan jas barunya. Menyemprotkan parfum mahal. Akhirnya, katanya sinis. Sudah selesai. Anjani berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan ke pintu depan. "Hei!" teriak Raka. Begitu saja? Tidak ada drama? Tidak ada tangisan. Anjani berhenti di ambang pintu. Dia berbalik perlahan. Dia menatap Raka untuk terakhir kalinya. "Selamat atas promosimu, Mas Raka," katanya. Suaranya tenang, tapi menusuk. "Nikmati selagi bisa." Dia membuka pintu dan melangkah keluar, menghilang ke dalam lorong yang gelap, meninggalkan Raka yang terdiam, bingung oleh kata-kata terakhirnya. Tapi kebingungan itu hanya sesaat. Raka tertawa, menganggapnya sebagai ancaman kosong. Dia mengunci pintu, dan bergegas pergi menemui masa depannya yang cerah. Dia tidak tahu, masa depannya baru saja berakhir. Anjani melangkah keluar dari lobi apartemen yang pengap itu ke udara malam Jakarta yang lembab. Dia tidak punya tujuan. Dia hanya berjalan. Dia meninggalkan 5 tahun hidupnya tanpa menoleh ke belakang. Apartemen itu, seisinya, adalah milik Raka, seperti yang pria itu katakan. Dia hanya membawa koper kecil berisi daster-daster lamanya dan tas selempang buluk. Dia berjalan sampai kakinya lecet. Dia tidak merasakan sakitnya. Pikirannya jernih, setajam silet. Setiap hinaan dari Ibu Indah, setiap kata merendahkan dari Raka, terngiang-ngiang. Sampah, tidak selevel, mandul, bodoh. Dia berhenti di sebuah halte bus yang sepi. Dia duduk. Dia bukan lagi Ani yang penurut. Dia adalah Anjani Lestari. Dan Anjani Lestari baru saja dipermalukan. Sebuah sedan hitam legam berhenti di depannya. Kacanya turun. Seorang pria berkacamata dengan setelan rapi menatapnya. "Nona muda," panggilnya pelan.
Dia adalah Damar, pengacara kepercayaan kakeknya, Pak Raditya. Tangan kanan keluarga Lestari. Anjani berdiri dan masuk ke mobil. Tidak ada air mata. Tidak ada keluhan. Langsung ke kantor? Tanya Damar. Suaranya penuh hormat. Namun ada nada khawatir di sana. Tidak. Jawab Anjani. Suaranya serak. Tapi tegas. Cari warung kopi paling dekat. Saya lapar. Pikiran Damar berputar. Nona muda baru saja diusir oleh suaminya. Dia adalah wanita terkaya di ruangan ini, mungkin di kota ini. Dan dia minta dibawa ke warung kopi. Damar mengerti. Ini bukan tentang makanan. Ini tentang tetap membumi. Tentang mengingat siapa dirinya sebelum ini. Mereka berhenti di sebuah warung kopi 24 jam yang remang-remang di pinggir jalan. Bau kopi instan dan mie rebus bercampur dengan asap rokok. Anjani duduk di bangku plastik, memesan teh tawar hangat dan 2 potong singkong goreng. Damar duduk di depannya. Dia meletakkan sebuah map coklat tebal di atas meja yang sedikit lengket. Sesuai instruksi Anda, rencana sudah diaktifkan. Kami telah memantau Tuan Raka selama 6 bulan terakhir. Anjani menatap map itu. 6 bulan. Jadi, firasat buruknya selama ini benar. Kakeknya benar. Kakek tahu. Tanyanya. Tuan Besar Raditya yang memberi perintah pemantauan, kata Damar pelan. Beliau khawatir saat Tuan Raka mulai meminta akses ke beberapa aset yang dia pikir adalah aset bersama. Anjani mengangguk. Dia tidak marah pada kakeknya. Dia marah pada dirinya sendiri karena begitu buta. Buka. Perintahnya. Damar membuka map itu. Isinya rapi. Terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, perselingkuhan. Damar mengeluarkan setumpuk foto. Foto-foto itu diambil dari jarak jauh. Tapi jelas. Raka sedang memeluk seorang wanita di lobi hotel. Raka sedang mencium wanita yang sama di dalam mobil. Raka sedang memasuki sebuah unit apartemen lain bersama wanita itu. Wanita itu adalah Salsabila. Salsabila. Manajer junior HRD, kata Damar, seolah membacakan laporan. Mereka sudah berhubungan selama 8 bulan. 8 bulan. Hati Anjani berdenyut sakit. 8 bulan lalu, aku menjual perhiasan terakhirku untuk membayar hutang kartu kredit Raka. Pikiran itu terlintas begitu saja. Di bawah foto-foto itu ada salinan percakapan WhatsApp. Raka dan Salsabila. Penuh dengan panggilan. Sayang, emoji hati, dan rencana-rencana masa depan. Ada satu pesan dari Raka yang membuat Anjani mual. Raka, sabar ya, sayang. Sebentar lagi. Setelah promosinya beres, si Ani pasti aku ceraikan. Dia terlalu bodoh untuk curiga. Salsabila, janji ya, Mas? Aku nggak mau jadi yang kedua selamanya. Lagian buat apa sih kamu pertahanin wanita kampung itu? Dia cuma bikin malu. Raka, aku pertahanin karena dia penurut. Gampang dibodohi. Tapi sekarang aku udah nggak butuh dia lagi. Kamu yang aku butuh. Kamu yang selevel. Anjani menutup matanya sejenak. Dia menarik napas. Dia tidak akan membiarkan mereka membuatnya menangis. Dia menunjuk bagian kedua. Bagian kedua. Manipulasi promosi. Ini adalah inti dari segalanya. Damar mengeluarkan beberapa lembar cetakan Excel. Promosi Tuan Raka tidak sah. Jelas Damar. Salsabila, sebagai manajer junior di HRD, punya akses ke sistem penilaian kinerja. Ada 3 kandidat kuat lain selain Tuan Raka. Salsabila memanipulasi data mereka. Damar menunjukkan perbandingannya. Ini lihat. Nona, kandidat bernama Fahmi. Skor kinerjanya 95. Salsabila mengubahnya di sistem menjadi 75, dengan alasan palsu, tidak mampu bekerja sama dalam tim. Kandidat kedua, Fitri. Skornya 92, diubah jadi 70, dengan alasan sering terlambat, padahal data absensinya bersih. Sementara Tuan Raka, lanjut Damar, menunjuk baris nama Raka. Skor aslinya 78.
Dia rata-rata. Tapi Salsabila mengubahnya menjadi 98. Dia memasukkan data-data palsu tentang proyek sukses yang sebenarnya dikerjakan oleh tim lain, tapi dia klaim sebagai hasil kerja Tuan Raka. Anjani menatap angka-angka itu. Jadi, promosi yang dibanggakan Raka, yang didoakannya siang malam, adalah hasil curang. Hasil konspirasi kekasih gelapnya. Raka tahu. Tanya Anjani. Kami yakin 100%, kata Damar. Ada rekaman CCTV di ruang arsip HRD. Salsabila melakukannya larut malam. 3 menit setelah dia keluar, Raka masuk ruangan itu, mengecek komputer yang sama, lalu mereka pergi bersama. Mereka tahu. Bagian ketiga, penyalahgunaan aset. Ini yang paling serius, kata Damar. Tuan Raka menggunakan kartu kredit perusahaan, yang seharusnya hanya untuk keperluan klien, untuk membayar makan malam romantis, tagihan hotel, dan bahkan membeli tas mahal untuk Salsabila. Totalnya kecil tapi sering. Sekitar 80 juta dalam 6 bulan terakhir. 80 juta. Anjani teringat saat Raka membentaknya karena membeli beras merek yang sedikit lebih mahal. Ini penggelapan dana, desis Anjani. Benar, Nona. Ini adalah tindak pidana. Bukan hanya pelanggaran etika perusahaan, tegas Damar. Anjani menutup map itu. Singkong goreng di depannya sudah dingin. Tehnya tidak tersentuh. Apa perintah Tuan Besar Raditya? Tanya Anjani. Tuan Besar menyerahkan keputusan penuh pada Anda, kata Damar. Beliau bilang, ini adalah pelajaran Anda. Saya bisa menelepon Direktur Utama sekarang. Tuan Raka dan Salsabila bisa dipecat sebelum matahari terbit. Kita bisa seret mereka ke polisi atas dasar penggelapan dana. Pikiran Damar dipenuhi kekhawatiran. Dia masih muda. Beban ini terlalu berat. Dia pasti ingin ini cepat selesai. Dia pasti ingin mereka segera dihukum. Anjani terdiam lama. Dia menatap lalu lintas di luar warung. Bus-bus malah melaju kencang. Tidak. Kata Anjani akhirnya. Damar terkejut. Nona. Tidak. Ulang Anjani, lebih keras. Dia menatap Damar, dan matanya berkilat. Ini bukan mata, Ani. Ini mata seorang Lestari. Jika aku memecatnya sekarang, dia hanya akan dipecat sebagai manajer rata-rata yang curang. Dia tersenyum. Senyum yang dingin. Senyum yang membuat Damar sedikit merinding. Dia baru saja naik jabatan, kan? Kata Anjani. Dia baru saja merasa di puncak dunia, kan? Dia baru saja melemparku, menganggapku sampah. Baik, lanjutnya. Biarkan dia menikmati jabatannya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku ingin dia masuk ke kantornya besok sebagai manajer senior. Aku ingin dia merasakan kursi barunya yang empuk. Aku ingin dia memberi perintah kepada bawahan barunya. Aku ingin dia merasa superior. Aku ingin dia merasa tak tersentuh. Biarkan dia menikmati jabatannya untuk 48 jam ke depan. Katanya, persis seperti yang ada di kerangka. Pikiran Anjani bekerja cepat. Dia mengambil kehormatanku saat aku di bawah. Aku akan mengambil segalanya darinya saat dia di puncak. Damar. Panggilnya. Apa yang kamu perlukan untuk mengambil alih perusahaan? Damar terperangah. Nona, Anda tahu, Tuan Besar Raditya masih. Kakek sudah tua. Dia sudah lama memintaku mengambil alih. Aku selalu menolak karena pria itu, kata Anjani getir. Sekarang, aku siap. Siapkan rapat Dewan Direksi luar biasa. Lusa, perintah Anjani. Agendanya. Pengangkatan CEO baru. Pikiran Damar berpacu. Rapat Dewan Direksi luar biasa. Pengangkatan CEO. Ini lebih besar dari sekadar pemecatan. Dia mulai mengerti. Anjani tidak mau balas dendam secara diam-diam. Dia mau penghancuran total di depan publik. Dan Damar, tambah Anjani, pastikan Tuan Raka dan Nona Salsabila diwajibkan hadir dalam rapat itu. Nona. Itu tidak lazim. Mereka bukan level direksi, kata Damar.
Buat jadi lazim, kata Anjani. Katakan undangan itu atas perintah khusus dari pemilik. Aku ingin mereka ada di ruangan itu saat aku mengambil alih. Anjani berdiri. Dia meletakkan selembar uang 50 ribuan di meja. Terima kasih untuk tehnya. Dia berjalan keluar dari warung kopi itu. Punggungnya tegak. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita yang baru saja diusir. Dia terlihat seperti seorang ratu yang baru saja mendeklarasikan perang. Damar menatapnya pergi, lalu buru-buru menyambar ponselnya. Dia harus bekerja cepat. Halo, Pak Raditya, katanya. Nona muda sudah mengambil keputusan. Dan ya, Tuan, beliau persis seperti Anda. Sekitar 20 kilometer dari warung kopi remang-remang itu, di sebuah menara apartemen baru yang berkilauan di pusat kota, tawa riang terdengar. Raka dan Salsabila sedang merayakan kemenangan mereka. Unit apartemen ini 3 kali lebih besar dari apartemen lama Raka. Jendelanya terbentang dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Ini adalah salah satu fasilitas dari jabatan manajer senior. Untuk kita, kata Raka, mengangkat gelas sampanye. Gelas kristal itu berdenting dengan gelas Salsabila. Untuk kita, Mas, balas Salsabila. Suaranya mendesah. Dia melingkarkan lengannya di leher Raka. Dia mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah. Akhirnya kita berhasil. Raka meneguk sampanyenya. Rasa minuman mahal itu membasuh tenggorokannya. Dia merasa tak terkalahkan. Ini baru hidup, pikir Raka. Ini yang pantas aku dapatkan. Dia teringat wajah Anjani saat dia melemparkan surat cerai. Wajah bingung dan sakit itu. Lalu dia teringat penolakan Anjani terhadap uang 100 juta. Kamu tahu, kata Raka sambil tertawa. Si bodoh itu menolak uang pesangonnya. Salsabila mengangkat alisnya yang terawat sempurna. Oh ya? 100 juta? Dia tolak. Iya. Dia bilang dia tidak butuh uangku. Dia bilang dia punya pengacara sendiri. Raka tertawa terbahak-bahak. Pengacara apa? Pengacara publik? Dia pikir dia siapa? Dia bahkan tidak bisa bayar sewa kamar kos. Salsabila ikut tertawa. Tawa yang meremehkan. Gengsi, Mas. Itu namanya gengsi orang miskin. Dia pikir dia bisa dapat lebih banyak di pengadilan. Dia tidak tahu. Kita sudah atur semuanya. Pengacaramu pasti akan membuatnya tidak dapat apa-apa. Di benak Salsabila, dia merasa sangat cerdas. Aku yang menyarankan ide menceraikannya tepat setelah promosi. Aku yang menyarankan angka 100 juta. Aku yang mengatur data kinerjanya. Raka tidak akan jadi apa-apa tanpaku. Dia memandang Raka. Setelah dia menceraikan Anjani, aku akan mendesaknya untuk menikahiku. Lalu, aku akan jadi nyonya manajer senior. Dan dari sana, aku akan membantunya naik lagi. Atau, mungkin aku akan mencari manajer yang lebih tinggi. Sudahlah, jangan bicarakan dia lagi, kata Salsabila. Dia itu masa lalu. Bikin selera hilang saja. Kamu benar, kata Raka. Dia menarik Salsabila lebih dekat. Sekarang, hanya ada kamu, istriku yang baru, yang selevel. Calon istri, koreksi Salsabila sambil tersenyum licik. Ya, calon istri, kata Raka tidak sabar. Dia menandatangani dokumen pembelian apartemen ini tadi sore dengan begitu angkuh. Dia menggunakan fasilitas pinjaman karyawan dari Lestari Group. Dia merasa sangat bangga. Punya apartemen mewah di pusat kota di usiaku. Siapa yang bisa? Mereka tidak tahu, di seberang kota, di sebuah kamar hotel bintang 5 yang sederhana namun aman yang telah disiapkan Damar, Anjani sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar menandatangani dokumen pembelian. Anjani duduk di meja kerja. Dia sudah mandi dan berganti pakaian. Dia mengenakan piyama katun sederhana. Di depannya, Damar berdiri dengan laptop dan beberapa dokumen. Nona, ini adalah dokumen-dokumen yang perlu Anda tanda tangani, kata Damar. Dia menunjukkan dokumen pertama.
Ini adalah surat kuasa dari Anda kepada saya untuk membekukan rekening gabungan Anda dengan Tuan Raka. Anda ingat rekening yang Anda buka bersamanya setelah menikah? Yang Anda masukkan dana awal 1 miliar sebagai dana darurat? Anjani mengangguk. Raka mengira itu adalah tabungan bersama mereka. Dia tidak tahu bahwa Anjani, atas saran kakeknya, memiliki kontrol penuh atas rekening itu. Raka hanya bisa menyetor, tapi tidak bisa menarik dalam jumlah besar tanpa persetujuan Anjani. Dia pasti berencana mengurasnya setelah perceraian, pikir Anjani. Dia pikir aku bodoh. Dia tidak akan bisa menyentuhnya sepeser pun. Efektif sekarang, kata Damar. Anjani menandatangani dokumen itu. Selanjutnya, kartu kredit, kata Damar. Dia memiliki 3 kartu kredit Black Card sebagai suami Anda, yang terhubung ke rekening keluarga Lestari. Dia pikir itu adalah fasilitas dari perusahaan lamanya. Dia menggunakannya untuk membayar hotel dengan Salsabila, pikir Anjani. Dia menggunakannya untuk membeli tas palsu untukku, dan tas asli untuk selingkuhannya. Blokir semuanya, kata Anjani. Sekarang juga. Damar mengangguk. Sudah mengetik di laptopnya. Dalam proses. Selanjutnya, ini yang paling penting. Dia menyodorkan dokumen ketiga. Apartemen baru yang dia tempati malam ini. Dan pinjaman karyawan yang dia ajukan. Kenapa? Tanya Anjani. Developer apartemen itu, Nusantara Property, adalah anak perusahaan Lestari Group. Bank yang memberikan pinjaman karyawan, Bank Niaga Lestari, juga milik kita, jelas Damar. Anjani nyaris tertawa. Ironisnya sungguh luar biasa. Raka begitu sombong mendapatkan fasilitas, tanpa tahu dia sedang meminta dari istrinya. Dia menandatangani pembeliannya sore ini, menggunakan surat promosi palsunya sebagai jaminan, kata Damar. Dia tidak akan tinggal di sana, kata Anjani. Tentu tidak, Nona. Dengan tanda tangan Anda di sini, pinjamannya ditolak. Alasannya, pemalsuan data kinerja. Dan pembelian unitnya dibatalkan. Dia akan secara teknis menjadi penghuni liar di apartemen itu besok pagi. Pikiran Damar dipenuhi kekaguman. Dia menghancurkannya lapis demi lapis. Bukan dengan bom, tapi dengan 1000 sayatan kertas. Ini jauh lebih menyakitkan. Anjani menandatangani dokumen terakhir. Anjani Lestari. Tanda tangannya tegas dan jelas. Kapan semua ini akan efektif? Tanya Anjani. Pembekuan rekening gabungan dan kartu kredit. Efektif dalam 1 jam ke depan, kata Damar. Penolakan pinjaman dan pembatalan apartemen. Surat resminya akan keluar besok pagi, tepat jam 9, saat dia baru duduk di kursi barunya. Bagus, kata Anjani. Aku ingin dia menerima kabar buruk pertama saat dia sedang merasa di puncak. Satu hal lagi, Nona, kata Damar. Gajinya. Gaji pertamanya sebagai manajer senior akan masuk lusa. Ke rekening mana? Dia punya rekening pribadi lain. Tanya Anjani. Ada. Rekening gaji lamanya. Saldonya hampir 0. Dia menghabiskan semuanya untuk uang muka apartemen yang sekarang dibatalkan itu, kata Damar. Biarkan gajinya masuk rekening itu, kata Anjani. Aku tidak akan menyentuh gajinya. Damar bingung. Tapi, Nona, dia bekerja untuk itu, meskipun dengan cara curang, kata Anjani. Biarkan dia mendapatkan uangnya. Aku ingin melihat bagaimana dia menggunakan gaji besar itu. Ketika semua hutangnya dari kartu kredit yang diblokir ditagihkan padanya secara pribadi. Ketika bank menagihnya karena gagal bayar pinjaman apartemen. Ketika dia tidak punya apa-apa lagi selain gaji itu. Dia tidak akan bisa bertahan sebulan, pikir Anjani. Gaji besar datang dengan gaya hidup besar. Dan aku baru saja menghancurkan gaya hidupnya sebelum dia sempat memulainya. Di apartemen mewah, Raka dan Salsabila sudah tertidur. Raka tidur dengan senyum puas di wajahnya. Dia bermimpi tentang rapat pertamanya sebagai manajer senior besok. Dia bermimpi tentang semua orang yang akan menghormatinya. Di kamar hotel, Anjani berdiri di depan jendela,
memandangi pemandangan kota yang sama. Tapi dia tidak melihat kemerlapnya. Dia melihat sebuah kerajaan yang akan dia pimpin. Dia memegang secangkir teh tawar hangat. Aset yang diremehkan. Mereka pikir asetnya adalah uang 100 juta. Mereka pikir asetnya adalah tubuhnya. Mereka salah. Aset Anjani yang sebenarnya adalah namanya Lestari. Dan dia akan menggunakan nama itu untuk mengambil kembali semua yang telah mereka rampas darinya. 2 hari kemudian, udara di pengadilan agama terasa berat dan panas. Kipas angin tua di langit-langit berputar pelan. Nyaris tidak menggerakkan udara yang pengap. Anjani sudah duduk di dalam ruang mediasi selama 15 menit. Dia tidak sendirian. Di sampingnya duduk Damar, yang hari ini tidak mengenakan setelan mahal dari kantor Lestari Group. Dia mengenakan kemeja batik lengan panjang sederhana, membawakan map tipis, dan memperkenalkan dirinya kepada mediator sebagai Damar, SH, kuasa hukum pribadi Anjani. Anjani sendiri mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam. Rambutnya diikat ekor kuda. Wajahnya polos tanpa riasan. Dia terlihat sederhana, rapi, dan tenang. Sangat tenang. Di seberang meja, 2 kursi masih kosong. Mediator, seorang pria parubaya yang tampak lelah, melirik jam di dinding. Sudah lewat 30 menit dari jadwal, katanya pada Damar. Jika pihak penggugat tidak hadir, mereka akan hadir, potong Anjani pelan. Dia hanya ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Pikiran sang mediator mengamati Anjani. Kasihan. Satu lagi istri yang dicampakkan suami sukses. Wajahnya pasrah. Pasti akan menangis nanti. Semua wanita seperti ini. Tepat pukul 10.35, pintu ruang mediasi didorong terbuka dengan kasar. Raka masuk. Dia tidak masuk seperti orang yang sedang menghadapi perceraian. Dia masuk seperti seorang raja yang mengunjungi daerah kumuh. Dia mengenakan setelan jas abu-abu muda yang harganya mungkin setara dengan gaji mediator itu selama 3 bulan. Dia didampingi seorang pengacara berpenampilan licin yang membawa koper kulit tebal. "Maaf, kami terlambat," kata Raka. Nadanya sama sekali tidak menyesal. "Ada rapat penting dengan klien. Anda tahu, sebagai manajer senior, waktu saya sangat berharga." Pikiran Raka dipenuhi penghinaan. Lihat tempat ini. Menjijikan. Panas. Dan lihat Anjani. Dia bahkan tidak punya malu untuk datang. Dan siapa itu di sampingnya? Pengacara? Dia bayar pakai apa? Daun? Pengacara Raka, Pak Firman, menjabat tangan mediator. "Firman, kuasa hukum Tuan Raka," katanya. Dia lalu mengangguk singkat ke arah Damar. Sebuah anggukan yang jelas meremehkan. "Baik, karena semua sudah hadir, mari kita mulai," kata mediator, membuka berkas. Ini adalah gugatan cerai talak dari pihak penggugat, Saudara Raka, terhadap tergugat, Saudari Anjani. Alasannya adalah ketidakcocokan yang terus-menerus. Mediator itu menatap Raka. "Sebelum kita lanjut, apakah Saudara Raka yakin? Tidak adakah niat untuk rujuk?" Raka tertawa kecil. "Rujuk? Pak, lihat kami. Apa kami terlihat seperti pasangan yang bisa rujuk? Saya sudah naik level. Dia tertinggal. Saya ingin ini selesai. Cepat." Pikiran Pak Firman, pengacara Raka, tersenyum dalam hati. Klien yang arogan. Tapi ini kasus mudah. Istri tidak bekerja, tidak punya anak, tidak punya apa-apa. Ini tidak akan lama. Mediator menghela napas. Dia beralih ke Anjani. "Baik, Saudari Anjani, bagaimana tanggapan Anda atas gugatan ini?" "Biasanya, pihak istri akan." "Saya setuju," kata Anjani. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Keheningan melanda ruangan itu. Suara kipas angin tua tiba-tiba terdengar sangat keras. Raka, yang sedang bersandar angkuh, langsung duduk tegak. "Apa katamu?" Pak Firman menatap Anjani dengan kening berkerut. "Ini terlalu mudah. Apa ada jebakan?" Mediator pun terkejut. Dia bahkan tidak mencoba melawan.
Anjani menatap lurus ke mata Raka. Untuk pertama kalinya sejak malam itu. Saya bilang, saya setuju. Saya setuju dengan gugatan cerai Mas Raka. Raka terdiam sejenak. Lalu, seringai lebar perlahan muncul di wajahnya. Dia tidak bisa menahannya. Dia tertawa. Tawa yang sombong dan penuh kemenangan. Hahaha. Dia menoleh ke pengacaranya. Lihat, Firman. Apa ku bilang? Dia tahu dia tidak punya apa-apa. Pikiran Raka berpesta. Dia menyerah. Dia tahu dia tidak bisa melawanku. Dia tahu dia bodoh. Dia bahkan tidak mencoba menuntut Gonogini. Ya Tuhan, ini kemenangan total. Aku bebas. Aku bebas tanpa mengeluarkan sepeser pun. Pak Firman berdeham, mencoba mengembalikan profesionalismenya, meskipun dia juga kaget. Baik. Jika pihak tergugat sudah setuju, mari kita bicarakan soal kompensasi. Ya, kompensasi, kata Raka, menyela pengacaranya. Dia menatap Anjani dengan tatapan murah hati yang palsu. Ani, aku tahu kamu menolak 100 juta yang aku tawarkan malam itu. Aku anggap itu sebagai emosi sesaat. Tapi karena hari ini kamu bersikap kooperatif, Saya tidak mau uangmu, potong Anjani. Nadanya tetap datar. Saya tidak mau 1 rupiah pun. Saya tidak mau harta Gonogini. Saya tidak mau menuntut apapun. Dia menoleh ke mediator. Pak, saya hanya mau bercerai. Hari ini. Detik ini. Sekarang, Pak Firman yang benar-benar bingung. Dia menolak uang? Lagi? Apa wanita ini gila? Atau dia punya sesuatu yang aku tidak tahu? Dia melirik Damar. Damar hanya duduk diam. Matanya menatap berkas di depannya, seolah bosan. Pengacara macam apa dia? Dia membiarkan kliennya kehilangan hak-haknya? Raka adalah orang yang paling bahagia di ruangan itu. Gila. Dia benar-benar gila. Dia tidak mau uangku. Bagus. Bagus sekali. Aku hemat 100 juta. Aku bisa pakai uang itu untuk membeli jam tangan baru. Atau liburan dengan Salsabila. Kamu yakin? Tanya Raka, berpura-pura prihatin. Nanti kamu hidup bagaimana? Itu bukan urusanmu lagi, jawab Anjani. Di dalam benak Anjani, dia sedang membayangkan wajah Raka saat kartu kreditnya ditolak. Saat dia diusir dari apartemen barunya. Saat dia menyadari bahwa perusahaan yang dibanggakannya adalah miliknya. Bukan urusanku. Kata-kata itu terasa sangat manis di lidahnya. Mediator menggelengkan kepalanya. Dia sudah melihat banyak hal. Tapi istri yang pasrah total tanpa mengambil haknya sepeser pun jarang terjadi. Baiklah, katanya pasrah. Jika kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai tanpa syarat apapun, maka mediasi ini berhasil. Kita akan buatkan surat kesepakatan bersamanya. Dia mengambil beberapa lembar formulir. Saat menandatangani, Raka sengaja melakukannya dengan lambat. Dia mengeluarkan pena Montblanc emas dari saku jasnya. Pena yang baru dibelinya kemarin. Dia memutarnya sedikit, membiarkan cahaya lampu memantul dari lapisan emasnya, sebelum membubuhkan tanda tangan dengan goresan yang angkuh. Lihat ini, Ani, pikir Raka. Ini pena seharga 50 juta. Ini levelku sekarang. Dan aku menandatangani surat kebebasanku. Selamat tinggal kemiskinan. Selamat tinggal istri Udik. Kemudian, giliran Anjani. Dia mengambil pulpen standar biasa yang tergeletak di meja, yang tintanya sedikit bocor. Dia tidak ragu-ragu. Tangannya mantap. Dia membubuhkan tanda tangannya. Anjani. Tanda tangani. Raka, pikir Anjani, saat melihat suaminya, mantan suaminya, menutup pena mahalnya. Tanda tangani akhir dari riwayatmu. Kamu baru saja secara resmi memutuskan hubungan dengan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu. Kamu baru saja menceraikan pemilik perusahaanmu. Dan sekarang, aku bebas. Secara hukum, dia bukan lagi istrinya. Secara emosional, dia sudah mati. Sekarang,
Yang tersisa hanyalah urusan bisnis. Dan Anjani Lestari sangat ahli dalam urusan bisnis. Selesai, kata mediator. Akta cerai akan diproses dan keluar dalam beberapa hari. Raka berdiri. Dia merapikan jasnya. Dia tersenyum lebar pada Pak Firman. Kerja bagus, Firman. Ayo, kita makan siang di steakhouse terbaik. Saya yang traktir. Dia berjalan ke pintu. Sebelum keluar, dia menoleh ke Anjani, yang masih duduk diam. Anjani, katanya, nadanya penuh hinaan yang dibungkus kasihan palsu. Semoga sukses dengan hidup barumu. Dia tertawa kecil dan melangkah keluar dari ruangan, diikuti pengacaranya. Dia merasa seperti baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Setelah pintu tertutup, Anjani tetap duduk selama 1 menit penuh. Damar menatapnya. Nona, Anda baik-baik saja. Anjani menoleh ke Damar. Dan untuk pertama kalinya hari itu, dia tersenyum. Senyum yang tipis, dingin, dan penuh perhitungan. Aku baik-baik saja, Damar, katanya sambil berdiri. Fase 1 selesai. Dia berjalan keluar dari ruang mediasi pengap itu dengan langkah yang ringan. Dia menghirup udara panas Jakarta di luar gedung pengadilan. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia merasa benar-benar bebas. Sekarang, katanya pada Damar yang mengikutinya, kembali ke hotel. Aku harus bersiap untuk fase 2. Besok adalah hari besar. Pagi berikutnya, Raka berjalan memasuki lobi utama Lestari Group. Dia merasa seperti seorang kaisar yang baru saja memenangkan perang. Langkahnya mantap. Dagunya terangkat. Dia mengenakan setelan termahalnya, biru tua yang dijahit khusus, dengan dasi sutra merah marun. Dia sudah resmi bercerai. Dia bebas. Dia kaya. Dia adalah manajer senior. Saat dia melewati lobi, dia merasa semua mata tertuju padanya. Para resepsionis yang biasanya mengabaikannya, kini tersenyum dan menyapanya. Selamat pagi, Pak Raka. Staf junior yang berpapasan dengannya menunduk hormat. Lihat aku, pikir Raka dalam hati. Kalian semua, lihat aku. Dulu aku sama seperti kalian, berdesakan di lift barang, makan siang di warteg seberang. Sekarang, aku adalah Pak Raka. Aku yang berkuasa. Dia menaiki lift eksekutif. Lift yang lantainya dilapisi karpet tebal dan beraroma parfum mahal. Dia tiba di lantai 25. Lantai para manajer senior. Dia berjalan di koridor yang sepi dan mewah. Di ujung, di sebuah ruangan sudut dengan dinding kaca penuh yang menghadap ke pusat kota, terpasang papan nama perak mengilap. Raka, Senior Manager, Strategic Development. Dia berhenti sejenak. Dia menyentuh huruf-huruf timbul itu dengan jarinya. Milikku, bisiknya dalam hati. Akhirnya, semua ini milikku. Dia masuk ke dalam. Ruangan itu luas. Ada meja kayu ek besar, kursi kulit yang empuk, dan sofa untuk tamu. Seorang wanita muda, sekretaris barunya, berdiri dan menyapanya. Selamat pagi, Pak Raka. Saya sudah siapkan kopi Anda. Black, no sugar. Bagus. Terima kasih, kata Raka, mencoba terdengar biasa saja, padahal di dalam hatinya dia ingin melompat kegirangan. Sekretaris pribadi. Kopi disiapkan. Dia duduk di kursi kulitnya. Dia memutar kursinya, memandangi pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Ini baru hidup. Anjani tidak akan pernah mengerti perasaan ini. Dia terlalu sibuk dengan daster dan pasar beceknya. Salsabila, ya. Salsabila yang mengerti. Dia menyalakan komputer barunya yang canggih. Di ponselnya, sebuah pesan masuk. Dari Salsabila. Salsabila. Bagaimana ruangan barumu, sayang? Suka. Berkedip. Di ruangannya di lantai 12. Di Departemen HRD. Salsabila tersenyum puas. Akhirnya, dia di atas, pikir Salsabila. Dan aku yang membawanya ke sana. Sekarang, aku harus mulai merencanakan langkahku selanjutnya. Menikah dengannya adalah prioritas. Ibu Indah sudah sepenuhnya di pihakku.
Setelah kami menikah, posisiku sebagai Nyonya Raka akan aman. Dari sana, aku bisa mengendalikannya untuk naik lebih tinggi lagi. Atau jika ada direktur yang lebih menarik, aku bisa pertimbangkan lagi. Raka membalas pesan Salsabila. Sempurna. Seperti dirimu. Makan siang nanti di tempat biasa. Salsabila. Tentu. Tapi sekarang, fokus kerja. Manajer seniorku. Berkedip. Raka tertawa kecil. Dia merasa di puncak dunia. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang eksekutif. Dia akan memesan buket bunga lili terbesar untuk dikirimkan ke meja Salsabila. Dia membuka situs web toko bunga langganannya dan memilih buket seharga 3 juta rupiah. Dia memasukkan nomor kartu kredit perusahaan yang baru didapatnya. Transaksi ditolak. Raka mengerutkan kening. Aneh, pikirnya. Pasti sistemnya error. Dia mencoba kartu kredit perusahaan yang lain. Ditolak. Apa-apaan ini? Pikir Raka. Sedikit jengkel. Apa kartunya belum diaktifkan? Sial. Dia membuka dompetnya dan mengeluarkan kartu kredit Black Card pribadi, yang terhubung ke rekening gabungannya dengan Anjani. Dia tidak tahu rekening itu sudah dibekukan oleh pemilik aslinya. Transaksi ditolak. Sekarang Raka benar-benar kesal. Sialan. Umpatnya pelan. Ada apa dengan bank hari ini? Dia akhirnya menggunakan kartu debit dari rekening gajinya, yang saldonya tinggal sedikit. Berhasil. Ah, sudahlah. Masalah teknis, pikirnya, mengabaikan tanda bahaya pertama itu. Nanti aku telepon bank. Sekarang, aku harus menikmati status baruku. Dia baru saja membuka laporan pertamanya. Ketika tepat pukul 10 pagi, sebuah email masuk ke inboxnya. Email itu ditandai dengan bendera merah, prioritas tertinggi. Pengirimnya adalah Sekretariat Dewan Direksi. Sebuah alamat email yang hanya digunakan untuk komunikasi paling penting di perusahaan. Subjek, penting, undangan rapat luar biasa Dewan Direksi. Jantung Raka berdebar sedikit. Dia membuka email itu. Kepada YTH. Bapak Raka. Sesuai arahan langsung dari pemilik Lestari Group, Anda diwajibkan hadir dalam rapat luar biasa Dewan Direksi. Waktu, hari ini, pukul 14 WIB. Tempat, ruang rapat utama, Boardroom 1, lantai 50. Kehadiran, wajib dan tepat waktu. Catatan, harap membawa semua materi dan data pendukung terkait promosi jabatan Anda. Hormat kami, Sekretariat Dewan Direksi. Raka membaca email itu 3 kali. Dewan Direksi? Pikirnya. Lantai 50? Itu adalah lantai teratas. Lantai suci. Tempat di mana pemilik legendaris perusahaan, Tuan Besar Raditya Lestari, berkantor. Tidak ada yang boleh ke sana tanpa undangan khusus. Kenapa aku dipanggil? Pikirannya berpacu. Rapat luar biasa? Lalu, kesombongannya mengambil alih. Ah, aku tahu. Senyum terkembang di wajahnya. Mereka pasti sangat terkesan dengan kinerjaku. Promosiku pasti menarik perhatian Tuan Besar Raditya sendiri. Dia merasa darahnya terpompa penuh adrenalin. Ini dia. Mereka ingin memberiku selamat secara pribadi. Mungkin mereka ingin memberiku proyek yang lebih besar. Dia membaca catatan di bawah. Bawa materi promosi Anda. Tentu saja. Pikir Raka. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang proyek-proyek sukses yang aku cantumkan. Mereka ingin mendengar langsung dari sang bintang. Salsabila benar. Data yang kami masukkan itu sangat brilian. Dia merasa tak terkalahkan. Ini adalah harinya. Di lantai 12. Salsabila menerima email yang identik. Reaksinya sangat berbeda. Saat dia membaca kata, Dewan Direksi, dan lantai 50, perutnya terasa mual. Tidak, pikirnya. Kenapa aku? Pikirannya panik. Aku hanya manajer junior HRD. Aku tidak punya urusan dengan Dewan Direksi. Rapat luar biasa? Atas arahan pemilik? Ini bukan pertanda baik. Rapat Dewan luar biasa biasanya berarti ada masalah besar.
Pemecatan direktur. Skandal keuangan. Lalu dia membaca catatan itu. Harap membawa semua materi dan data pendukung terkait promosi jabatan Bapak Raka. Darah seolah terkuras dari wajah Salsabila. Dia merasa kedinginan. Mereka tahu. Tidak mungkin. Dia mencoba menenangkan dirinya. Bagaimana mereka bisa tahu? Aku sudah menghapus semua jejaknya. Aku mengubahnya langsung di server. Lognya sudah aku bersihkan. Tidak ada bukti. Dia mencoba bernapas. Tenang, Salsabila. Tenang. Jangan panik. Dia mencoba berpikir logis. Mungkin Raka benar. Mungkin ini hal baik. Mungkin mereka ingin memberi kita berdua bonus besar. Ya, bonus karena telah menemukan bakat luar biasa seperti Raka. Mereka memanggilku karena aku yang merekomendasikan promosinya dari sisi HRD. Tapi firasat buruknya tidak hilang. Kenapa rasanya sangat salah? Dia segera menelepon Raka melalui saluran intercom. Suaranya bergetar. Mas, kamu dapat emailnya? Tentu saja. Suara Raka di seberang terdengar riang dan meledak-ledak. Ini dia, sayang. Panggung besar kita. Lantai 50. Tuan Besar Raditya ingin bertemu kita. Mas, aku takut, bisik Salsabila. Ini aneh. Kenapa aku juga dipanggil? Kenapa mereka spesifik meminta data promosi kamu? Sayang, kamu terlalu khawatir, kata Raka. Tawanya terdengar. Itu karena kamu brilian. Kamu yang menemukan aku. Mereka ingin memberi kita penghargaan. Aku yakin itu. Tapi Mas. Sudah, jangan tapi-tapi. Potong Raka. Siapkan saja datanya. Cetak yang rapi. Ini kesempatan kita untuk bersinar di depan pemilik langsung. Pukul 2 siang. Pakai blazermu yang paling bagus. Kita akan bertemu sang pemilik. Raka menutup telepon. Dia menghabiskan 1 jam berikutnya mondar-mandir di ruangannya. Berlatih bicara. Memastikan jasnya licin sempurna, dan menyemir ulang sepatunya. Dia merasa seperti sedang berjalan menuju pelantikan. Direktur Raka, pikirnya. Hahaha, aku suka sekali bunyinya. Salsabila, di sisi lain, merasa mual. Dia memeriksa kembali semua data yang dia ubah. Dia tidak menemukan keanehan. Semuanya terlihat bersih. Mungkin aku memang terlalu paranoid, pikirnya. Mungkin ini memang kabar baik. Dia memaksakan diri untuk percaya itu. Pukul 13.50. Raka dan Salsabila bertemu di depan lift pribadi berlapis kuningan yang khusus menuju lantai 50. Raka tersenyum lebar, memancarkan kepercayaan diri. Salsabila tersenyum kaku, matanya sedikit gelisah. Ayo, kata Raka, merangkul pinggang Salsabila. Jangan tegang. Ini hari kemenangan kita. Semoga kamu benar, Mas, pikir Salsabila dalam hati. Semoga kamu benar. Karena kalau tidak, kita berdua habis. Benar-benar habis. Pintu lift berdenting terbuka. Mereka melangkah masuk. Pintu kuningan itu menutup dengan suara mendesis yang pelan, membawa mereka naik menuju takdir mereka. Lift pribadi berlapis kuningan itu berdenting pelan saat tiba di lantai 50. Pintunya terbuka tanpa suara, menampakkan sebuah lobi yang sama sekali berbeda dari lantai-lantai di bawahnya. Di sini tidak ada hiruk-pikuk karyawan. Tidak ada suara telepon berdering atau mesin fotokopi. Yang ada hanya keheningan yang mahal. Lantainya terbuat dari marmer hitam pekat yang mengilap seperti cermin. Dindingnya dilapisi panel kayu jati gelap. Udaranya sejuk dan beraroma samar kayu cendana dan teh. Hanya ada satu meja resepsionis besar yang kosong, dan di belakangnya, sebuah pintu ganda setinggi 3 meter yang terbuat dari kayu solid. Raka melangkah keluar lebih dulu. Dia merasa seperti sedang memasuki istana. Luar biasa, pikirnya. Ini adalah level kekuasaan yang sebenarnya. Dan aku di sini. Aku diundang. Kesombongannya membengkak, menutupi sisa-sisa kegelisahan yang sempat muncul karena kartu kredit yang ditolak. Dia menganggap itu masalah teknis kecil yang akan dia bereskan nanti. Salsabila mengikuti di belakangnya.
Kakinya terasa berat. Keheningan dan kemewahan yang ekstrim ini tidak membuatnya terkesan. Itu membuatnya takut. Ini bukan tempat untuk manajer junior. Pikirannya menjerit. Ini tempat para dewa. Dan kita dipanggil ke sini untuk diadili. Dia meremas map berisi data-data promosi palsu itu di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Tenang, bisik Raka. Merasakan kegugupan Salsabila. Dia menepuk punggung wanita itu dengan sikap meremehkan. Kamu bersamaku. Mereka akan menyukaimu. Dua orang petugas keamanan berjas hitam, yang berdiri tak terlihat di sudut ruangan, melangkah maju. Mereka tidak tersenyum. Bapak Raka dan Nona Salsabila? Tanya salah satu dari mereka. Suaranya berat. Ya, kami ada janji rapat dengan Dewan Direksi, kata Raka, mencoba terdengar angkuh. Petugas itu tidak terkesan. Dia hanya mengangguk ke arah pintu ganda itu. Dewan Direksi sudah menunggu Anda. Dia mendorong pintu besar itu hingga terbuka. Raka menarik napas, membusungkan dadanya, dan melangkah masuk. Salsabila menelan ludah dan mengikutinya. Ruangan itu sangat besar. Di tengahnya berdiri sebuah meja oval panjang dari kayu mahoni yang bisa menampung 30 orang. Belasan orang pria dan wanita paruh-baya, semuanya mengenakan setelan paling mahal, sudah duduk mengelilingi meja. Mereka adalah Dewan Direksi Lestari Group. Wajah mereka semua serius. Tidak ada yang tersenyum. Tidak ada yang mengobrol. Di sekeliling ruangan, berdiri beberapa orang lagi. Mereka adalah para eksekutif puncak. Dan di antara mereka, Raka melihat Damar, pengacara si Anjani. Pikiran Raka terkejut sejenak. Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia menyelinap masuk? Raka memandangnya dengan jijik. Damar hanya berdiri diam di sudut, memegang tumpukan map tebal, wajahnya datar. Tapi kejutan itu cepat berlalu saat mata Raka tertuju ke ujung meja. Di kursi utama, kursi kehormatan, duduk seorang pria tua yang wajahnya sering dilihat Raka di majalah bisnis. Dia kurus, berwibawa, dengan rambut putih bersih dan mata yang tajam seperti elang. Dia adalah Raditya Lestari, sang pemilik, sang legenda. Jantung Raka berdebar kencang. Dia benar-benar ada di sini, pikir Raka, nyaris pusing karena kegirangan. Dia datang untuk menemuiku. Salsabila, di sisi lain, merasa kakinya berubah menjadi jeli. Pak Raditya Lestari. Ya Tuhan. Ini masalah besar. Ini masalah yang sangat besar. Selamat siang, kata Raka. Suaranya sedikit terlalu keras di ruangan yang hening itu. Terima kasih atas undangannya, Tuan Besar Raditya. Saya Raka, manajer senior baru Anda. Dan ini. Kami tahu siapa Anda, Tuan Raka. Sebuah suara memotongnya. Suara itu bukan suara Tuan Raditya. Itu suara wanita. Suara itu datang dari kursi lain di ujung meja. Kursi CEO. Kursi yang tadinya Raka kira kosong, atau diduduki oleh sekretaris. Raka dan Salsabila menoleh serempak. Dunia Raka berhenti berputar. Di sana, duduk seorang wanita. Dia mengenakan power suit berwarna biru safir yang dijahit sempurna, pas di tubuhnya. Rambutnya yang panjang, yang biasa diikat berantakan dengan karet gelang, kini ditata dalam sanggul modern yang elegan. Wajahnya dirias tipis namun tajam. Matanya, yang biasa menatap Raka dengan penuh puja dan rasa takut, kini menatapnya dengan dingin. Dingin seperti es di kutub. Wanita itu sangat mirip dengan Anjani. Tapi, tidak mungkin. Ani? Raka bergumam. Suaranya keluar seperti desisan. Dia bingung. Ini pasti lelucon. Apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu salah masuk ruangan. Pikiran Raka berputar liar. Ini tidak masuk akal. Apa dia bekerja di sini? Sebagai petugas catering? Sebagai asisten baru? Kenapa dia ada di meja itu? Kenapa dia memakai baju mahal itu? Salsabila tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap. Dan ketakutan yang sedari tadi dia rasakan, kini meledak menjadi teror yang murni. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Lestari. Nama perusahaan ini.
Lestari. Dia menatap wanita itu, lalu menatap Pak Raditya. Kemiripan di antara keduanya, yang tidak pernah dia sadari, kini terlihat jelas. Oh, tidak mungkin. Pak Raditya Lestari berdeham pelan. Seluruh ruangan menatapnya. Lalu, dia menatap wanita di sampingnya dengan sorot mata yang penuh kebanggaan. Selamat siang, semuanya, kata Pak Raditya. Suaranya tenang namun berwibawa. Terima kasih telah hadir dalam rapat luar biasa ini. Agenda hari ini ada 2. Yang pertama adalah perkenalan. Dia menggerakkan tangannya ke arah wanita itu. Wanita itu berdiri. Dia tidak melihat ke arah Raka. Dia menyapu pandangannya ke seluruh dewan direksi. Selamat siang, katanya. Suaranya jernih, tegas, dan penuh otoritas. Ini bukan suara Ani yang lembut dan penurut. Ini adalah suara seorang pemimpin. Bagi yang belum mengenal saya, lanjutnya. Nama saya Anjani Lestari. Raka merasa seolah baru saja dipukul di ulu hati. Lestari? Saya adalah cucu tunggal dari Raditya Lestari, katanya, menunjuk kakeknya, yang mengangguk bangga. Dan, efektif mulai hari ini, saya menerima mandat penuh dari kakek saya untuk mengambil alih posisi sebagai Chief Executive Officer dan pemilik 70% saham Lestari Group. Gedebu. Itu adalah suara map yang dijatuhkan Salsabila. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Raka terhuyung. Dia harus berpegangan pada kursi di dekatnya agar tidak jatuh. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Tidak mungkin. Ini. Dia menatap wanita itu. Anjani. Istrinya. Mantan istrinya. Wanita yang dia sebut bodoh. Wanita yang dia hina berbau dapur. Wanita yang dia campakkan dengan pesangon 100 juta. Wanita itu adalah pemilik perusahaan ini. Pikiran Raka hancur. Dia tidak bisa memproses informasi ini. 5 tahun. Dia berbohong padaku selama 5 tahun. Dia menipuku. Itu adalah pikiran pertamanya. Bukan rasa bersalah, tapi amarah karena merasa ditipu. Seluruh anggota dewan bertepuk tangan pelan, memberikan selamat kepada CEO baru mereka. Mereka semua sudah diberi pengarahan oleh Pak Raditya pagi tadi. Satu-satunya orang di ruangan itu, selain Raka dan Salsabila, yang baru tahu adalah Damar. Oh, Damar sudah tahu siapa Anjani, tapi dia tidak tahu Anjani akan mengumumkan diri sebagai CEO hari ini. Nona muda, pikir Damar. Dia benar-benar mengambil alih semuanya. Anjani mengangkat tangannya. Tepuk tangan berhenti. Dia akhirnya menolehkan pandangannya ke Raka. Dia menatap pria yang gemetar itu. Pria yang 2 hari lalu melemparkan surat cerai ke wajahnya. Halo, Tuan Raka, katanya. Suaranya datar tanpa emosi. Anda terlihat pucat. Ada masalah dengan AC di ruangan ini? Raka membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan panik. Dan Nona Salsabila. Anjani beralih ke Salsabila, yang membeku di tempatnya. Terima kasih sudah hadir. Anjani kembali duduk di kursinya. Kursi CEO. Agenda kedua, katanya, suaranya kini berubah menjadi tajam seperti baja. Adalah tinjauan kinerja dan integritas karyawan. Dia mengangguk ke arah Damar. Tuan Damar, silakan. Damar melangkah maju ke depan, menyalakan layar besar di dinding di belakang Anjani. Sebelumnya, kata Anjani, menghentikan Damar sejenak. Dia menatap lurus ke arah Raka. Tuan Raka, katanya, Anda di sini karena Anda baru saja mendapat promosi yang luar biasa. Manajer senior. Saya harus katakan, saya terkesan dengan pencapaian Anda. Sekarang, lanjutnya, senyum tipis yang mematikan tersungging di bibirnya. Mari kita bahas promosi Anda. Layar besar di belakang Anjani menyala. Damar, yang kini berdiri di depan, terlihat seperti seorang jaksa penuntut umum yang siap membacakan dakwaan. Dia tidak lagi terlihat seperti pengacara kelas 3 yang mendampingi Anjani di pengadilan agama. Dia adalah kepala tim hukum Lestari Group. Selamat siang,
Dewan Direksi. Damar memulai. Yang Mulia Tuan Raditya. Ibu CEO Anjani Lestari. Atas perintah dari kantor pemilik, kami telah melakukan audit internal mendesak terhadap proses promosi jabatan manajer senior di Divisi Strategic Development. Jantung Raka serasa diremas. Audit internal. Dia melirik Salsabila. Wanita itu gemetar hebat hingga giginya bergemeletuk. Ada 4 kandidat untuk posisi tersebut. Lanjut Damar. Dia menekan sebuah tombol. Di layar muncul 4 foto. Raka, Fahmi, Fitri, dan 1 orang lagi. Di samping setiap foto, ada matriks kinerja. Seperti yang Anda lihat, kata Damar, menunjuk ke layar dengan laser pointer. Kandidat Fahmi memiliki skor kinerja mentah 95, rekam jejak proyek sempurna. Kandidat Fitri, 92, dengan pujian khusus dari klien. Lalu ada Tuan Raka, kata Damar. Suaranya datar. Skor mentah 78. Kinerja rata-rata. Tidak ada proyek yang menonjol. 1 catatan disipliner karena keterlambatan. Raka ingin berteriak. Itu bohong. Tapi dia tidak bisa. Tenggorokannya tercekat. Namun, kata Damar, sesuatu yang ajaib terjadi di sistem HRD kami. Tiba-tiba, skor Tuan Fahmi diubah menjadi 75, dengan catatan palsu, tidak kooperatif. Skor Nona Fitri diubah menjadi 70, dengan catatan palsu, masalah absensi. Damar berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Dan skor Tuan Raka? Skornya, secara ajaib, berubah dari 78, menjadi 98. Menjadikannya kandidat teratas. Pikiran Raka kacau. Bagaimana mereka tahu? Bagaimana mereka mendapatkan data mentahnya? Itu tidak benar. Raka akhirnya menemukan suaranya. Suaranya melengking tinggi, penuh kepanikan. Itu fitnah. Kinerja saya memang sebagus itu. Anjani, kamu melakukan ini, kan? Kamu menjebakku karena aku menceraikanmu. Dia masih memanggilnya Anjani. Dia masih berpikir ini adalah balas dendam pribadi seorang istri yang cemburu. Anjani tidak bergeming. Dia hanya menatap Raka dengan tatapan bosan. Dia masih tidak mengerti, pikir Anjani. Dia masih berpikir dia yang menjadi korban. Lanjutkan, Damar, katanya pelan. Tentu, Ibu CEO, kata Damar. Kami penasaran, siapa yang melakukan perubahan ini? Jadi kami memeriksa log server keamanan. Sesuatu yang Nona Salsabila lupa bahwa kami memiliki cadangan offline yang tidak bisa dia sentuh. Wajah Salsabila kini berubah dari pucat menjadi kehijauan. Cadangan offline. Dia tidak tahu. Silakan putar rekamannya. Perintah Anjani. Layar berubah. Kini menampilkan rekaman CCTV hitam putih dari ruang arsip HRD. Tanggal dan waktu tercetak di sudut. 3 minggu lalu, pukul 23.14 malam. Rekaman itu menunjukkan Salsabila duduk di depan terminal komputer. Dia mengetik dengan cepat. Dia terlihat gugup, terus-menerus melihat ke pintu. Dia mengetik selama 10 menit. Lalu dia berdiri dan pergi. Itu, saya sedang lembur. Pekik Salsabila. Tentu, kata Damar. Tunggu sebentar. 2 menit kemudian, rekaman menunjukkan pintu terbuka lagi. Raka masuk. Dia melihat sekeliling. Lalu dia berjalan ke komputer yang sama persis dengan yang baru saja digunakan Salsabila. Dia melihat ke layar, tersenyum, mengangguk puas, lalu pergi. Ruangan Dewan Direksi menjadi sunyi senyap. Bukti itu tidak terbantahkan. Konspirasi mereka terpampang jelas. Jadi, Tuan Raka, kata Anjani, suaranya memecah kesunyian. Anda bilang Anda tidak tahu. Raka menatap layar, menatap Anjani, lalu menatap Salsabila. Dia terjebak. Ini. Raka gagap. Tapi itu belum semuanya, kata Damar. Kami juga penasaran. Mengapa Nona Salsabila mengambil risiko sebesar ini untuk Tuan Raka? Apa motivasinya? Layar berubah lagi.
Jantung Raka berhenti. Di layar, muncul foto-foto. Foto-fotonya dengan Salsabila. Di lobi hotel. Di dalam mobil. Berciuman di lift barang. Lalu, layar berganti lagi. Kini menampilkan laporan keuangan. Laporan kartu kredit perusahaan atas nama Raka. Dan ternyata, kata Damar, suaranya kini sedingin es. Motivasinya adalah cinta. Cinta yang didanai oleh perusahaan. Dia mulai membacakan satu persatu. 14 Februari. Tagihan kamar suite di Hotel Mulia. 5,4 juta rupiah. Diklaim sebagai akomodasi klien. Padahal klien kita ada di Surabaya hari itu. 17 Februari. Tagihan restoran Ocean Blue. 3,2 juta rupiah. Diklaim sebagai makan malam tim. Tim Anda sedang lembur makan nasi kotak malam itu. 20 Februari. Tagihan dari butik Louis Vuitton. 18 juta rupiah. Diklaim sebagai pembelian souvenir perusahaan. Total, kata Damar, menampilkan angka besar berwarna merah di layar. 80 juta rupiah. Penggelapan dana perusahaan. Dalam 6 bulan terakhir. Semuanya selesai. Raka tidak bisa bernapas. Seluruh hidupnya hancur berkeping-keping di depan matanya. Promosinya palsu. Perselingkuhannya terbongkar. Pencuriannya terbukti. Dan wanita yang membongkar semuanya adalah wanita yang dia sebut bodoh. Dia gemetar hebat. Dia tahu apa artinya ini. Bukan hanya dipecat. Ini penjara. Di saat itulah, insting bertahan hidupnya yang paling hina mengambil alih. Dia tidak lagi melihat Anjani sebagai CEO. Dia melihatnya sebagai Ani, istrinya yang penurut. Satu-satunya harapannya. Dia melakukan hal yang tidak terpikirkan. Raka ambruk ke lantai. Dia berlutut. Dia merangkak beberapa langkah di lantai marmer yang dingin itu menuju tempat Anjani duduk. Dia mencoba meraih kaki Anjani. Anjani. Tangisnya meledak. Tangisan yang dibuat-buat. Penuh kepalsuan. Ani sayang, maafkan aku. Aku mohon, maafkan aku. Seluruh dewan direksi menatap pemandangan itu dengan jijik. Pak Raditya memalingkan wajahnya. Ani, aku hilaf. Raka menangis terseduh-seduh. Aku dijebak. Aku dijebak oleh wanita itu. Dia menunjuk Salsabila dengan jarinya yang gemetar. Salsabila. Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang merayuku. Dia yang mengancamku. Dia bilang kalau aku tidak menuruti keinginannya, dia akan menghancurkan karierku. Dia yang menyuruhku mengubah data. Dia yang menyuruhku menceraikanmu. Ani, aku cinta padamu. Ani, aku selalu cinta padamu. Salsabila, yang sedari tadi berdiri mematung, seolah disambar petir. Dia menatap pria yang kini berlutut. Pria yang menjanjikan pernikahan padanya. Pria yang kini menyalahkannya atas semuanya. Teror di dalam dirinya lenyap. Berganti dengan amarah yang meledak-ledak. Pembohong. Suaranya melengking tinggi. Memekakkan telinga. Kamu yang bajingan. Raka. Kamu. Dia maju. Menunjuk balik ke arah Raka. Kamu yang datang padaku. Kamu yang bilang istrimu bodoh dan kampungan. Kamu yang bilang kamu tidak tahan lagi hidup dengannya. Kamu yang bilang kamu butuh wanita yang selevel. Kamu yang berjanji akan menikahiku begitu kamu menceraikan dia. Aku melakukan semuanya untukmu, jerit Salsabila. Air matanya kini mengalir deras. Aku mempertaruhkan pekerjaanku untukmu. Aku memanipulasi data itu untukmu. Dan sekarang kamu menyalahkanku. Kamu pria pengecut. Tidak berguna. Diam, pelacur. Raka balas berteriak dari lantai. Kamu yang meracuniku. Kamu yang sampah. Ruangan dewan direksi yang agung itu kini menjadi panggung untuk dua orang yang saling menghancurkan. Saling membongkar kebusukan mereka sendiri di depan para petinggi perusahaan. Anjani hanya menonton. Dia membiarkan mereka berteriak. Dia membiarkan mereka saling meludahi.
Dia membiarkan semua orang melihat siapa mereka sebenarnya. Inilah pria yang aku cintai, pikir Anjani dalam hati. Rasa muak memenuhi dirinya. Inilah wanita yang dia pilih. Dia menunggu. Dia menunggu sampai mereka berdua kehabisan napas. Hanya menyisakan suara tangisan putus asa Salsabila dan isakan menyedihkan Raka. Lalu, Anjani berdiri. Seketika, ruangan itu kembali hening. Dia berjalan perlahan mengitari meja. Dia tidak melihat ke arah Salsabila. Dia berhenti tepat di depan Raka, yang masih berlutut di lantai. Dia menatap pria itu dari atas ke bawah. Berdiri, katanya. Suaranya tidak keras, tapi mematikan. Raka, dengan gemetar, mencoba berdiri. Jangan panggil aku, Ani, desis Anjani. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Raka. Jangan panggil aku, sayang. Nama itu sudah mati. Kamu membunuhnya. Nama saya Anjani Lestari, Ibu CEO. Dan kamu, Tuan Raka, lanjutnya. Bukan hanya seorang suami yang tidak setia. Kamu adalah seorang penipu. Dan kamu adalah seorang pencuri. Dia kemudian menoleh ke Salsabila. Dan Anda, Nona Salsabila, Anda bukan hanya perusak rumah tangga. Anda adalah seorang pemalsu dokumen perusahaan. Dia kembali ke kursinya. Dia duduk dengan tenang. Kalian berdua, katanya, suaranya kini terdengar ke seluruh ruangan. Dipecat. Efektif detik ini. Raka kembali ambruk. Anjani, tolong jangan pecat aku. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan ceraikan Salsabila detik ini juga. Kita bisa rujuk. Ani, aku mohon. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan. Anjani mengangkat tangannya, mengabaikan Raka sepenuhnya seolah dia adalah lalat yang mengganggu. Tuan Damar, panggil Anjani. Ya, Ibu CEO. Anda tahu, kata Anjani, saya bisa saja memecat mereka diam-diam minggu lalu. Tapi saya tidak mau. Saya pikir, kejahatan seperti ini pantas mendapatkan penonton. Dia menatap Raka dan Salsabila. Kalian pikir aku memanggil kalian ke lantai 50 ini hanya untuk memecat kalian? Kalian salah. Ini bukan hanya pemecatan, lanjutnya. Ini penggelapan dana. Ini pemalsuan data. Di Lestari Group, itu bukan hanya pelanggaran etika. Itu tindak pidana. Dia mengambil ponselnya. Panggil keamanan, katanya kepada Damar. Dan panggil polisi. Kata terakhir itu menggantung di udara. Polisi. Wajah Raka dan Salsabila berubah menjadi kengerian yang tak terlukiskan. Polisi. Bisik Raka. Anjani, tidak, jangan, aku mohon, jangan penjara Anjani. Ibu CEO, koreksi Anjani, tanpa menatapnya. Pintu ganda di belakang terbuka. Dua petugas keamanan yang tadi berjaga di lobi masuk. Mereka berjalan tegas ke arah Raka dan Salsabila. Bawa mereka keluar dari ruangan saya. Perintah Anjani. Tahan mereka di ruang keamanan sampai polisi tiba. Tidak, Anjani. Lepaskan aku. Anjani. Raka meronta-ronta saat petugas keamanan mencengkeram lengannya. Raka, lakukan sesuatu. Salsabila menjerit histeris saat dia juga ditangkap. Tapi Raka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka berdua diseret keluar dari ruang dewan direksi. Teriakan dan tangisan mereka menggema di koridor marmer. Lalu lenyap saat pintu kayu solid itu tertutup rapat. Keheningan kembali mengisi ruangan. Anjani menatap pintu yang tertutup itu. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan. Dia menarik napas dalam-dalam. Baik, katanya kepada dewan direksi yang masih terkejut. Sekarang agenda ketiga. Mari kita bahas strategi perusahaan untuk kuartal berikutnya. Anjani Lestari telah mengambil alih. Pintu kayu solid itu tertutup. Suara jeritan Raka dan Salsabila terputus, menyisakan keheningan yang pekat di ruang rapat dewan direksi. Para anggota dewan menatap CEO baru mereka. Anjani Lestari. Mereka melihat wanita muda itu berdiri diam sejenak,
Lalu kembali ke kursinya dengan ketenangan yang menakutkan, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan presentasi bisnis yang membosankan, bukan menghancurkan dua kehidupan. Dia benar-benar cucu Raditya, pikir beberapa dari mereka. Dingin, tepat, dan tanpa ampun. Di luar ruangan itu, drama baru saja dimulai. Raka dan Salsabila tidak diborgol. Setidaknya, belum. Tapi cengkeraman dua petugas keamanan berbadan besar di lengan mereka sama mengikatnya. Mereka diseret, lebih tepatnya didorong, menjauh dari pintu ruang rapat. "Lepaskan aku. Kamu tidak tahu siapa aku." Raka masih mencoba berteriak, tapi suaranya pecah. Dia masih mengandalkan jabatannya yang kini sudah lenyap. "Tuan Raka, mohon tenang," kata salah satu petugas. Suaranya datar. "Anda membuat keributan. Bajingan. Ini semua salahmu." Raka tiba-tiba berbalik dan mencoba meludahi Salsabila, tapi petugas keamanan menariknya. "Salahku?" Salsabila menjerit. Wajahnya basah oleh air mata dan maskara yang luntur. "Kamu yang pengecut. Kamu yang menyeretku ke sini." Mereka dibawa ke lift pribadi. Lift yang sama yang mereka naiki dengan penuh kesombongan 1 jam lalu. Saat pintu kuningan itu tertutup, Salsabila ambruk. Dia menangis meraung-raung, memukuli dadanya sendiri. Raka, di sisi lain, menjadi diam. Wajahnya pucat. Dia bersandar di dinding lift. Matanya kosong. Pikirannya berpacu. Penjara. Polisi. Penjara. Anjani, dia iblis. Dia iblis berwajah malaikat. Dia menipuku. Dia menipu semua orang. 5 tahun, dia menertawakanku di belakangku selama 5 tahun. Dia tidak memikirkan kesalahannya. Dia tidak memikirkan pengkhianatannya. Dia hanya memikirkan betapa tidak adilnya ini baginya. Dia merasa dijebak. Dia merasa dihina. Bagaimana bisa seorang wanita yang biasa mencuci pakaian dalamnya kini memiliki kuasa untuk memenjarakannya? Ini tidak masuk akal. Lift berdenting. Tapi lift itu tidak berhenti di lantai 25, lantai kantor baru Raka. Lift itu terus meluncur turun, melewati lantai 12, lantai Salsabila. Lift itu meluncur tanpa henti, langsung menuju lobi utama. Ini bukan ruang keamanan, pikir Raka. Panik. Mereka membawaku ke lobi. Pintu kuningan itu terbuka. Saat itu pukul 14.30. Lobi utama Lestari Group sedang ramai. Jam istirahat makan siang kedua baru saja berakhir. Ratusan karyawan berada di lobi, kembali dari makan siang atau sekadar membeli kopi. Dan di tengah keramaian itu, mereka melihatnya. Pintu lift eksekutif yang biasanya hanya untuk direksi, terbuka. Dan dari dalamnya, keluar Tuan Raka, manajer senior baru yang sombong itu, dicengkeram oleh 2 petugas keamanan. Di sampingnya, Nona Salsabila dari HRD, yang dikenal genit dan angkuh, juga dipegang, menangis histeris dengan riasan yang hancur lebur. Lobi itu mendadak sunyi. Lalu, bisikan-bisikan dimulai. Itu Pak Raka, kan? Iya, yang baru promosi. Kok dipegang satpam? Sama Salsabila? Ya ampun, lihat bajunya berantakan sekali. Aku dengar mereka selingkuh. Bukan. Temanku yang di bagian keuangan bilang, mereka dipanggil rapat dewan direksi. Korupsi. Pasti. Penggelapan dana. Setiap bisikan adalah jarum yang menusuk telinga Raka. Dia ingin menutupi wajahnya. Dia, yang tadi pagi berjalan di lobi ini seperti seorang kaisar, kini diarak seperti seorang pesakitan. Setiap pasang mata terasa seperti cambuk. Ini adalah jalan kehinaan. Salsabila tidak tahan lagi. Dia pingsan. Atau pura-pura pingsan. Tubuhnya luruh ke lantai. Angkat dia, kata petugas keamanan itu tanpa emosi. Rekannya membungkuk dan mengangkat Salsabila dengan kasar, menyampirkannya di bahu seperti karung beras. Raka dipaksa berjalan melewati lobi yang panjang itu. Melewati meja resepsionis. Melewati kafe, menuju pintu keluar. Di sanalah, di dekat pintu putar utama,
dia melihat ibunya. Ibu Winda. Dia berdiri di sana, mengenakan kebaya brokat terbaiknya, warna hijau terang. Rambutnya disanggul tinggi. Dia membawa tas tangan baru. Dia tersenyum lebar. Matanya mencari-cari ke dalam lobi. Dia ada di sana, persis seperti yang direncanakannya dengan Raka lewat telepon pagi tadi. Dia akan datang pukul 2:30, menjemput putra kesayangannya. Raka sudah berjanji akan mengajaknya makan malam mewah di Hotel Mulia untuk merayakan promosi dan perceraiannya. Senyum di wajah Ibu Winda membeku saat dia melihat pemandangan di depannya. Dia melihat kerumunan orang. Dia melihat petugas keamanan. Dia melihat Salsabila yang digotong. Lalu dia melihat putranya. Raka. Dipegang seperti seorang kriminal. Raka? Suaranya keluar seperti pekikan tertahan. Pikiran Ibu Winda tidak bisa memprosesnya. Ini pasti salah. Ini pasti mimpi buruk. Anakku, manajer senior, kenapa? Dia menerobos kerumunan. Raka, anakku, ada apa ini? Dia menepis tangan petugas keamanan. Lepaskan anak saya. Kalian siapa? Hah? Kalian tahu siapa dia? Dia ini manajer senior di sini. Raka, melihat ibunya, merasakan sisa-sisa harga dirinya hancur menjadi debu. Ibu! Bisiknya. Pergi, jangan di sini. Apa yang terjadi, nak? Ibu Winda mulai histeris. Dia menoleh ke Salsabila yang terkulai. Ini pasti gara-gara perempuan ini, kan? Dia menjebakmu. Nak, dia. Ibu Winda, kan? Sebuah suara tenang memotong jeritan histerisnya. Damar melangkah keluar dari lift lain. Dia berjalan tenang menghampiri keributan itu. Dia tidak lagi membawa map. Dia hanya membawa sebuah tablet. Perkenalkan, saya Damar, kepala tim hukum Lestari Group, katanya. Ibu Winda menatapnya garang. Aku tidak peduli kamu siapa. Lepaskan anakku. Di mana Anjani? Aku tahu ini semua ulah wanita mandul sialan itu. Dia pasti pakai guna-guna. Dia. Ibu Winda, potong Damar lagi. Suaranya kini mendingin. Saya sarankan ibu menjaga ucapan Anda. Menghina pemilik Lestari Group di depan umum bisa menambah tuntutan hukum. Pemilik. Ibu Winda membeku. Apa maksudmu? Ibu tidak tahu. Damar pura-pura terkejut. Wanita yang ibu sebut, mandul sialan, itu, Nona Anjani Lestari, adalah pemilik 70% saham perusahaan ini. Dan beliau adalah CEO baru kami. Dunia Ibu Winda terbalik. Rasanya seperti ada bom yang meledak di dalam kepalanya. Anjani Lestari? Pemilik? CEO? Dia teringat semua hinaannya. Sampah. Udik. Tidak selevel. Tidak mungkin. Dia tergagap. Sayangnya, itu fakta, kata Damar. Dan anak ibu, Tuan Raka. Dia menunjuk Raka, yang kini hanya menatap lantai. Bersama Nona Salsabila, baru saja ditahan. Mereka terbukti melakukan pemalsuan data perusahaan dan penggelapan dana sebesar 80 juta rupiah. Polisi sedang dalam perjalanan. Polisi. Kata itu adalah paku terakhir di peti mati Ibu Winda. Tidak Raka, anakku, bilang sama dia itu tidak benar. Nak, bilang. Dia mengguncang-guncang tubuh Raka. Raka tidak menjawab. Dia sudah mati rasa. Satu hal lagi, Bu, kata Damar, seolah baru teringat sesuatu. Dia mengetuk tabletnya. Mengenai apartemen mewah baru yang Tuan Raka beli di Menara Lestari. Ibu Winda menatapnya. Pinjamannya ditolak, kata Damar. Alasannya, tentu saja, pemalsuan data pendapatan. Dan uang muka yang dia bayarkan, hangus. Itu ada di kontrak. Dan, lanjut Damar, ini adalah pukulan terakhirnya. Karena Tuan Raka tidak bisa membayar cicilan pertamanya, dan dia gagal bayar atas beberapa fasilitas perusahaan lainnya. Kami melihat ibu menandatangani sebagai penjamin. Ibu Winda tidak bernapas. Ibu menjaminkan sertifikat rumah ibu di Bekasi, kan? Tanya Damar.
dengan nada prihatin yang palsu. Ban Niaga Lestari, anak perusahaan kami, sangat menyesal harus memberitahukan ini. Surat sita resmi akan tiba di rumah ibu besok pagi. Disita. Rumah satu-satunya. Kebanggaannya. Satu-satunya harta peninggalan suaminya. Akan disita. Karena dia menjaminkannya untuk apartemen mewah yang bahkan belum sempat dia tiduri. Pikiran Ibu Winda tidak kuat lagi. Dia teringat perhiasan yang dijanjikan Salsabila. Dia teringat kebaya barunya. Dia teringat hinaannya pada Anjani. Dia teringat semuanya. Matanya memutar ke belakang. Tidak. Desisnya. Lalu, tubuhnya yang gemuk itu ambruk ke lantai lobi marmer yang dingin. Ibu Winda pingsan di tengah keramaian. Di kaki putranya yang tertangkap. Raka menatap tubuh ibunya yang tergeletak. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kasihan. Dia sudah terlalu hancur. Bawa mereka pergi, kata Damar kepada petugas keamanan. Raka dan Salsabila, yang sudah siuman dan kembali menangis pelan, diseret keluar dari lobi, melewati tubuh Ibu Winda yang pingsan, yang kini mulai dikerumuni oleh petugas medis gedung. Di lantai 50, Anjani berdiri di depan jendela kacanya yang besar, membelakangi ruang rapat. Dia tidak perlu melihat ke bawah. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Damar mengiriminya pesan singkat. Fase 2 selesai. Dia menatap gedung-gedung pencakar langit di depannya. Kekuasaan terasa dingin. 1 tahun berlalu. Kantor di lantai 50 Lestari Group telah berubah. Dinding kayu jati yang gelap telah diganti dengan panel abu-abu muda dan kaca. Karya seni modern yang cerah menghiasi dinding. Ruangan itu kini terasa lebih terbuka, lebih segar, dan lebih hidup. Di meja CEO yang besar, Anjani Lestari sedang memimpin rapat virtual. Dia tidak lagi memakai power suit yang kaku. Dia mengenakan blus sutra berwarna krem dan celana palazzo yang elegan. Rambutnya dibiarkan tergerai, jatuh di bahunya. Dia terlihat tenang, percaya diri, dan berwibawa. Dan dengan peluncuran lini produk ramah lingkungan kita di kuartal ketiga, katanya ke layar. Saya prediksi kita akan menembus pasar Eropa lebih cepat dari jadwal. Pak Direktur Keuangan, tolong siapkan proyeksi revisinya. Setelah rapat selesai, Anjani menyandarkan tubuhnya. Dia memijat pelipisnya sejenak. 1 tahun ini adalah tahun terberat sekaligus terbaik dalam hidupnya. Mengambil alih konglomerat sebesar Lestari Group bukanlah hal mudah. Ada direksi tua yang meremehkannya. Menganggapnya hanya gadis kecil yang beruntung. Ada sistem internal yang korup yang harus dia bersihkan. Raka dan Salsabila hanyalah puncak gunung es. Tapi dia berhasil. Dengan bimbingan kakeknya, Pak Raditya, yang kini menikmati masa pensiunnya di Bali, dan loyalitas penuh Damar, dia merombak perusahaan. Dia memecat yang korup, mempromosikan yang berbakat, termasuk Fahmi dan Fitri, yang menjadi manajer hebat. Di bawah kepemimpinannya, Lestari Group tidak hanya stabil, tapi juga berekspansi. Dia dihormati. Dia disegani. Pintu kantornya diketuk pelan. Damar masuk. Dia tidak lagi terlihat tegang. Dia kini tersenyum lebih sering, dan menjabat sebagai Kepala Dewan Penasihat Anjani. Ibu CEO, sapa Damar. Laporan mingguan Anda. Ah, Damar. Silakan duduk, kata Anjani. Ada yang penting. Bisnis seperti biasa, kata Damar. Proyek di Surabaya lancar. Tim hukum kita memenangkan gugatan lahan di Kalimantan. Ah, dan... Damar ragu sejenak. Ada satu laporan penutup yang mungkin menarik perhatian ibu. Oh, Anjani mengangkat alisnya. Laporan apa? Ini sudah menjadi semacam ritual diam-diam. Setelah kehancuran Raka, Anjani telah meminta Damar untuk menutup kasus mereka. Itu berarti proses hukum dan pemantauan sampai mereka benar-benar tidak lagi menjadi ancaman. Raka dan Salsabila, berkat bukti yang tak terbantahkan, divonis bersalah atas penggelapan dan pemalsuan data. Hukumannya tidak berat. Sistem peradilan bisa dibeli. Mereka hanya mendapat 1 tahun 6 bulan penjara, dipotong masa tahanan. Mereka sudah bebas.
kata Damar pelan. Bebas murni sejak 3 bulan lalu. Anjani terdiam. Bebas. Dia mengangguk. Lalu, mereka kesulitan mencari pekerjaan, lanjut Damar. Catatan kriminal mereka membuat nama mereka diblokir di semua perusahaan besar. Mereka mencoba berbisnis, tapi gagal. Mereka. Damar menyodorkan tabletnya. Ini video yang sedang viral di beberapa akun gosip TikTok pagi ini. Seseorang mengenali mereka. Anjani mengambil tablet itu. Dia menekan tombol play. Layar menampilkan video yang goyah. Direkam dari seberang peron stasiun kereta api yang ramai dan kotor. Stasiun Manggarai. Sepertinya. Video itu menyorot 2 orang yang mengenakan seragam petugas kebersihan berwarna oranye kusam. 1 pria, 1 wanita. Pria itu kurus, dekil, dengan rambut acak-acakan. Dia sedang mengepel lantai dengan malas. Wanita di sampingnya sedang mengosongkan tempat sampah. Lalu, kamera memperbesar gambar. Jantung Anjani berdesir pelan. Itu Raka dan Salsabila. Mereka tidak lagi terlihat seperti eksekutif muda yang angkuh. Mereka terlihat lelah, kotor, dan kalah. Lalu, adegan di video itu berlanjut. Salsabila tampak menyenggol Raka. Mereka mulai berdebat. Bibir mereka bergerak cepat. Meski suaranya tidak terdengar jelas. Salsabila menunjuk-nunjuk wajah Raka. Raka mendorongnya. Salsabila mendorong balik. Mereka bertengkar hebat di tengah keramaian stasiun, memperebutkan siapa yang seharusnya membersihkan toilet. Hukuman mereka, pikir Anjani, adalah satu sama lain. Mereka terjebak bersama dalam kemiskinan dan kebencian. Mereka tidak bisa lepas. Tidak ada yang mau mempekerjakan mereka secara terpisah, dan tidak ada yang mau menerima mereka sendirian. Mereka adalah paket racun yang harus mereka telan setiap hari. Mereka tinggal di rumah kos sempit di dekat stasiun, kata Damar pelan, seolah memberi narasi. Milik satu-satunya keluarga jauh Salsabila yang masih mau menerimanya. Anjani menonton video itu tanpa ekspresi. Dia tidak merasakan kasihan. Dia tidak merasakan kemarahan. Dia hanya merasa kosong. Pria di layar itu, dia tidak mengenalnya. Dia adalah orang asing yang kotor. Raka, suaminya sudah lama mati. Ada lagi? Tanya Anjani, mengembalikan tablet itu. 1 lagi, kata Damar. Ibu Winda. Setelah rumahnya disita, Ibu Winda menumpang hidup pada kerabatnya. Tapi sifat arogan dan mulut kasarnya membuat dia diusir dari satu rumah ke rumah lainnya. Dia harus bekerja sendiri sekarang, kata Damar. Dia membuka warung pecel kecil di pinggir jalan dekat stasiun yang sama. Agar bisa mengawasi anaknya, katanya. Damar memutar video lain. Ini juga video amatir. Terlihat Ibu Winda, kini jauh lebih gemuk dan tidak terawat, mengenakan daster kusam, mirip daster Anjani dulu, sedang melayani pelanggan. Dia tampak mengomel. Dia membanting piring lontong ke meja pelanggan, mengomel tentang uang kembalian. Anjani hanya menatap. Dia teringat suara di telepon malam itu. Wanita kampung. Tidak selevel. Sampah. Lalu, sesuatu terjadi di video itu. Seorang pelanggan mengeluh pecelnya kurang bumbu. Ibu Winda marah. Dia mengambil piring itu, berbalik untuk mengambil bumbu kacang di panci besar di belakangnya. Tapi dia tidak melihat ada tumpahan air sabun di tanah. Kakinya menginjak tumpahan itu. Sret! Kakinya terpeleset. Dia kehilangan keseimbangan. Tubuhnya yang besar terhuyung ke belakang. Dia mencoba berpegangan pada gerobaknya. Tapi gerobaknya ikut oleng. Bro! Ibu Winda jatuh terduduk. Keras. Tepat di atas tumpukan piring kotor. Dan yang lebih parah, panci besar berisi kuah pecel kacang yang panas. Mata pencahariannya ikut tumpah. Kuah itu menyiram sekujur tubuhnya. Dari kepala sampai kaki. Ibu Winda terdiam sejenak. Kaget. Lalu dia mulai menjerit. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Dia terduduk di tengah jalan yang becek. Berlumuran bumbu pecel dari ujung rambut sampai ujung kaki. Orang-orang di sekitarnya, bukannya menolong,
malah tertawa dan merekamnya dengan ponsel. Anjani menonton adegan itu. Dia teringat malam dia dibuang. Dia teringat rendang yang dia tumpahkan ke tempat sampah. Dia teringat hinaan, mandul. Dia teringat 5 tahun hidupnya yang dia habiskan untuk melayani wanita itu dan putranya. Dia menatap layar tablet. Wanita yang dulu begitu angkuh, yang menghinanya sebagai sampah bau dapur, kini benar-benar berlumuran sampah dapur. Bumbu pecel. Sebuah senyum kecil tersungging di bibir Anjani. Senyum itu melebar. Lalu, sebuah suara tawa kecil keluar dari tenggorokannya. Tawa itu tertahan, lalu meledak. Anjani tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak. Tawa yang keras, lepas, dan penuh kelegaan. Tawa yang menggema di kantornya yang mewah. Tawa yang membuat Damar terkejut sejenak, lalu ikut tersenyum tipis. Dia menertawakan absurditas hidup. Dia menertawakan karma yang begitu literal. Dia menertawakan betapa kecilnya orang-orang yang pernah menyakitinya itu sekarang. Dia tertawa sampai air matanya keluar. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pembebasan. Anjani, sang ratu, akhirnya menertawakan karma yang menimpa para penghinanya. Dan di dalam tawa itu, bayangan terakhir dari Ani, yang lemah dan tertindas, lenyap selamanya. Dia akhirnya bebas. 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 Akhirnya bebas.